Kencan pertama, jangan-jangan aku bertemu orang jahat ya. Jangan sampai diculik, jangan-jangan dia pemain hati ya. Tempat ini sudah ada yang menempati. Kenapa terlihat agak familiar ya? Apakah kamu Cuyun 11? Kamu Jubajia? Nama online cuma nama sembarangan, nggak usah dipikirin. Ceritakan tentang dirimu dong. Namaku Cuyun 11, aku dibesarkan di panti asuhan. Aku seorang penulis, pendapatan tahunanku tidak menentu. Aku punya rumah di Dongzhou, cuma masih ada sedikit cicilan. Begitu dapat SIM, aku akan beli mobil. Halo, kamu dengerin gak sih? Oh, namaku Yen Eiting, pendapatan tahunanku 20 miliar. Saat ini aku punya kakak perempuan yang tinggal di luar negeri. Begini, Tuan Ye, kamu bekerja di mana ya? Saya CEO Jincheng Group. Kamu Presiden Jincheng Group, orang kaya dengan aset 1.000 miliar? Ini bukan penipuan, ini babi yang kebetulan nyemplung ke tambang emas. Aku sukamu, bagaimana kalau kita urus surat nikah sekarang juga? Kamu mau menikah denganku? Aku baru bangun tidur. Rambutku juga belum dirapikan. Saya tegaskan dulu. Saya masih paham bagaimana cara menjadi seorang istri. Gak apa-apa, aku juga belum tahu bagaimana jadi suami, kita belajar bareng saja. Ambil kartu ini, passwordnya 6 angka 8. Gak usah, aku punya uang sendiri. Uang yang suami hasilkan ya memang untuk istri gunakan. Oke, aku simpan dulu buat kamu ya. Cuma kepala lagi panas, tiba-tiba aku jadi wanita sudah menikah. Jun 11, ini bagian Harun. Kamu sudah diterima bekerja di perusahaan kami, silakan hadir tepat waktu 3 hari lagi. Baik. Kamu mau pergi kerja ya? Tom, aku mau nulis konten tentang dunia kerja, jadi aku masuk kerja di Harun. Untuk cari materi dan inspirasi. Aku harus siap-siap ke bandara, nanti aku suruh sopir antar kamu pulang. Gak usah, aku punya mobil sendiri. Luiwan, istriku mau kerja di Harun. Segera akuisisi Harun sekarang. Siap. Perusahaan kita Jakusisi yang baru datang. Istri presiden akan magang di perusahaan ini. Kalian semua harus hati-hati, jangan sampai menyinggung istri presiden. Mengerti kan? Nah, seperti apa penampilan istri presiden? Bisa nyetir gak? Huinying. Jun 11, sudah lama tidak bertemu, teman sekelas. Sudah sekian lama tidak bertemu, ternyata hidupmu sangat menyedihkan. Bergantung pada pencopetan untuk mencari nafkah ya? Aku magang di Harun. Tidak, barusan kamu hampir menabrakku kan? Jangan pura-pura akrab dengan aku nanti saat masuk kantor. Aku malu. Bos LV, keduanya sama-sama bernama Chu, yang mana itu istri bos. Tentu saja yang datang dengan mobil mewah lah. Mungkinkah istri bos adalah si miskin tukang pencopet ini, semua baju barang murahan. Bau kemiskinan sampai menusuk mataku, lihat deh. Ini edisi terbatas LV. Jam tangan berlian, itu pasti istri bos, kita kali ini. Harus memanfaatkan kesempatan ini, naik jabatan dan naik gaji. Bukankah itu cuma satu kata darinya saja? Selamat pagi Nyonya Bos. Ternyata dia istri bos, pantas saja dia begitu sombong. Meremehkan orang lain. Nyonya Bos, aku? Ya Nyonya, kami sudah tahu identitas Anda. Mereka malah mengira aku ini istri bos. Lebih baik aku manfaatkan identitas ini, mata kalian cukup bagus. Tapi kali ini, aku datang ke perusahaan sebagai magang. Aku punya tujuan saya sendiri, jadi tetap rendah hati. Mengerti-mengerti, halo semuanya. Namaku Cuining. Saya staf baru di Departemen Pemasaran, mohon bantuannya ke depannya. Halo semuanya. Nyonya silakan masuk. Saya Kepala Departemen Pemasaran, nama saya Luyuru. Sungguh memihak yang atas dan menghina yang bawah, sangat matre. Aku datang untuk mengalami kehidupan, ini adalah kehidupan itu sendiri. Apa yang lambat-lambat begitu? Banyak pekerjaan di perusahaan menunggumu. Cepat masuk saja. Aduh, kamu tidak apa-apa kan, petugas kebersihan? Biarkan dia yang datang. Orang baru, Nyonya suruh kamu datang bersih-bersih, cepat saja. Aku. Siapa lagi selain kamu? Kenapa? Hari pertama kerja. Tidak mau mendengar perintah atasan, kamu ingin dipecat ya? Aku ambil lab dulu. Berhenti, lab itu kotor dan kasar. Aku mau kamu bersihkannya satu persatu pakai bajumu. Hei, kenapa diam saja? Nyonya suruh kamu bersihkan itu adalah keberuntunganmu. Cepat kemari. Aku tidak pantas dapatkan keberuntungan itu, lebih baik buatmu saja. Sudah kubilang lakukan, banyak bicara apa? Aku datang untuk kerja, bukan belajar jadi anjing penjilatmu. Kalau kamu tidak mau kerja lagi, aku bisa langsung memberitahu kepala divisi LV sekarang. Huinying, jangan kira karena kamu istri bos, kamu bisa seenaknya. Kalau nggak suka, tahan aja. Biar aku yang urus. Baju aku kan katun. Paling cocok buat lab meja. Mau Yuking, kamu nggak waras ya? Ada yang baru, gantikan kamu kerjain ini. Kayaknya kamu nggak betah ya.
Memang dasarnya hina. Oke, mopel meja doangkan. Satu licik, satu penjilat. Pas banget buat dimasukin ke buku baru. Mau Yuking, bikinkan lagi teh untuk Nyonya. Chun 11. Tas aku. Jun 11, kamu ngapain? Aku nggak paham maksudmu. Kamu bikin mau Yuking jatuh. Aku juga ikut mesok. Atau kamu mau aku? Diam aja di sini, nunggu air panas tumpah ke aku. Kalau nggak ada kamu lang-lang, dia bakal tumpahin air ke tas aku. Kamu tahu nggak harga tas ini berapa? Kamu berdua digabung pun nggak bakal cukup buat ganti. Di sini banyak kamera. Kalau kamu fitnah aku, jangan salahin aku nggak kasih muka. Kamu diam. Ini tas edisi terbatas global, mewah banget harganya 500.000. Sekarang kena air panas, nilainya udah turun drastis. Nyonya, mereka harus ganti. Tas ini palsu. Chun 11, jangan pura-pura lucu. Aku pakai tas palsu? Nih aku kasih tahu, seumur hidupmu nggak bakal cukup buat beli satu kancing hiasan di tas aku. Dibilangin makin jadi. Tas kayak gini di Doraemon banyak banget. 39.9 dapat satu. Kalau mau yang lebih mirip, tambah 50. Nyonya, mereka cuma iri dan dengki, ngomong asal. Dengan status dan kekayaan Nyonya, mana mungkin pakai barang palsu? Yang asli pakai kancing berlapis emas dengan cap baja. Dijahit pakai benang emas. Ini kancing tembaga, benangnya kuning. Orang yang paham langsung tahu mana yang asli mana yang palsu. Jangan ngomong sembarangan. Tas aku ini asli. Ribut-ribut apa sih? Kepala bagian, Chun 11 nggak hormat ke istri bos. Siramin dia air, bilang tasnya palsu. Dengan kemampuan istri bos, tas 5 juta aja bisa beli. Aku punya pengalaman kerja 3 tahun di toko mewah luar negeri. Bisa bedain yang asli dan palsu. Kalau nggak percaya, bawa tasnya ke butik Dongzhou, biar pegawai toko yang nilai. Semua yang palsu. Nyonya sibuk, mana ada waktu buat ikut-ikutan kamu? Kayaknya dia nggak berani pergi. Lo orang kampungan, lihat ilmu dari mana sih? Berani pamer di depan ibu bos, sok banget lo. Mau pamer? Lo punya kemampuan nggak sih? Sudah Chun 11, jangan bikin ribut. Cepat minta maaf sama ibu bos. Aku nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Karena dia istri direktur utama. Ini alasan kalian nggak peduli fakta dan nggak jelas? Bener-bener bikin tercengang. Di dunia kerja, ingat tingkat dan status lo. Jangan sok tahu, masyarakat juga ada tingkatannya. Orang level rendah kayak lo, nggak bakal bisa nandingin. Wawasan orang level tinggi kayak ibu bos. Bener, lu benar. Gimana kalau ibu bos? Ajak kita ketemu direktur, biar orang level rendah kayak kita bisa nambah wawasan. Bawa tas palsu isi tas asli, kayaknya status. Istri direktur ini juga palsu, aku pengen lihat. Lo berani nggak ajak kita ketemu? Katanya direktur bakal adain pesta dansa elit. Cuma kita nggak ada kesempatan masuk, kalau istri direktur. Bisa ajak kita masuk, ketemu direktur kan bagus. Kalau bisa ngobrol 2 kata sama direktur, mati pun nggak nyesal. Ibu, hal kecil kayak gini, masa nggak bisa putusin? Tentu nggak masalah. Ibu tahu, resepsinya diadain di mana? Di sini, masa ibu nggak tahu? Lo baru dateng, selalu cari masalah sama ibu. Kalau nggak ada kerjaan, bersihin lantai seluruh perusahaan. Besok lusa jam 3 sore, grup Jinjang. Adain pesta di Hotel Xinghui. Kecuali lo, Nggak ngajak aku, takut ketahuan jati dirinya ya. Jelas. Aku lihat kita teman sekelas dulu. Sabar terus sama lo. Jangan maksa aku usir lo, karena lo nggak sopan. Dan nyinggung ibu, jadi nggak boleh ikut. Kita lihat nanti. Chun 11, lo keras kepala banget. Lucu banget, ibu jangan dihiraukan. Nanti jatuh gengsi, kasih dia tugas susah. Kalau nggak selesai langsung dipecat, Chun 11. Realita bakal kasih pelajaran, ajarin lo jadi orang. Cuma pesta biasa. Aku nggak tertarik. Aku istri direktur grup Jincheng, mau masuk pesta. Tinggal telepon aja, bilang nggak tertarik. Tapi dalam hati nyesel banget ya. Yuking, Hairun dibeli grup Jincheng. Iya, baru beberapa hari lalu. Jadi Chwinging adalah istri Presiden CEO Hairun. Mantan Presiden Hairun adalah wanita, dan nyonya itu menikah dengan Presiden Ye Yeneiting dari grup Jincheng. Direktur Lu, apakah kamu yakin Chwinging adalah istri Presiden Ye? omong kosong. Tentu saja dia istri presidennya. Asisten khusus sudah memberitahu soal ini. Nyonya itu bermarga Chu, dia sengaja datang magang di Hairun. Aku mengerti sekarang, Lu Yuru si bodoh itu. Yang mengira Chwinging adalah istri Yeneiting. Dan dia juga sengaja mengaku sebagai istri Presiden CEO. Betapa beraninya dia. Aku tiba-tiba ingat, besok malam aku ada urusan lain. Memang dia sedang cari alasan. Lihat bagaimana aku memaksa kamu datang. Acara pesta itu penuh dengan orang ternama. Bahkan istri Presiden CEO pun tidak berani pergi. Kalian beberapa orang jangan ikut-ikutan ramai deh. Siapa bilang aku tidak berani? Aku hanya ada urusan lain jadi tidak bisa pergi. Kalau tidak berani bilang saja, jangan cari alasan. Ini pesta perusahaan sendiri, bagaimana mungkin aku tidak berani pergi? Lalu kenapa kamu tidak pergi? Pesta sebesar ini, siapa tahu di sana bisa saja. Dapat pesanan kerja sama lo Nyonya, bawa kami bersama pergi ya. Iya Nyonya, aku belum pernah melihat dunia yang luas. Kesempatan langka seperti ini, aku benar-benar tidak mau melewatkannya. Karena semua orang begitu ingin pergi ke pesta.
Kalau begitu ikut aku bersama-sama pergi. Biarkan kamu bergoyang sekarang. Semakin tinggi kamu melompat, semakin parah kamu jatuh nanti. Mobil ini dijemput untuk siapa? Bye-bye. Sayang, cepat dong. Aku sudah sangat cemas menunggu. Kak Fei, aku mau pergi ke pesta terima kasih grup Jinjang. Tolong carikan beberapa undangan untukku dong. Aku saja tidak punya kualifikasi untuk mendapatkan undangan itu. Apalagi membantumu mendapatkannya. Tapi kan kau terkenal mampu mengatasi segalanya. Menurut pengetahuanku, undangan pesta ini semua diberikan secara pribadi dan tidak boleh membawa tamu tambahan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. HMPH, pria yang tidak berguna. Wah, ini undangan pestanya. Bagus sekali. Bahkan langit pun membantu aku. Jun 11, apa yang bisa kamu lawan aku? Baru saja aku masuk kerja di Hairun, perusahaan sudah diakuisisi oleh grup Jincheng. Apakah ini perbuatanmu? Aku mengakuisisinya karena takut kamu dianiaya. Bagaimana? Hari ini rekan kerja kamu pasti semua hormat kepadamu kan? Hampir dipecat dengan sikap hormat yang berlebihan. Apa? Mereka mengganggumu? Teman sekelas lamaku disangka sebagai istri direktur utama. Berulah semaunya di kantor, memerankan peran. Siap sombong dengan sempurna. Ada hal seperti itu? Aku akan segera menangani orang-orang bodoh itu. Jangan. Direktur Y, yang aku inginkan adalah pengalaman kerja yang nyata. Kalau dikasih pelapor khusus jadi tidak ada artinya. Aku takut kamu tersakiti. Kalau kamu tidak mau terbuka, maka aku tidak akan memberitahu. Tolong bantu aku, berikan aku beberapa undangan pesta. Untuk apa? Kalau dia dan antek-anteknya tidak datang. Bagaimana aku bisa menonton pertunjukan menarik? Di perusahaan Hayun, muncul istri direktur utama palsu. Hah? Bantu aku periksa apa yang terjadi, segera. Oh, aku paham. Akan segera diperiksa. Ingat. Jam 11 tidak ingin identitasnya terbuka. Mengerti. Pak Ye, sudah jelas, adalah pimpinan Hairun. Dia seorang wanita bernama Chu Yining. Sebagai istri direktur utama, dia dan istri adalah teman kuliah. Ada sedikit perselisihan. Kakakku sepertinya punya teman dengan nama itu. Tidak tahu apakah orang yang sama. Data detailnya sudah aku kumpulkan. Dan dikirim ke email Anda. Ternyata memang teman kakakku. Jangan bertindak gegabah. Biarkan istri yang menanganinya. Baik. Istriku tidak mudah dihadapi. Chu Yinging. Tunggu saja. Hotel bintang gemilang milik Lu Donglin. Bisa mengadakan pesta grup Jincheng, memang punya cara. Sebenarnya dia hampir bangkrut. Tapi mendapat dukungan dari Pak Ye, Ye Neiding. Hanya dalam beberapa tahun, sudah mendapat harta miliaran. Masuk dalam kalangan elit. Dengan dukungan Direktur Ye. Sulit untuk tidak kaya. Sayangnya aku tidak beruntung. Proyek pembongkaran di kawasan pengembangan timur, aku investasi hampir 10 juta. Negosiasi setengah tahun tidak berhasil, minta tolong ke Pak Lu. Dan satu tahun langsung selesai. Istri, kamu cantik sekali, sangat cantik. Chu Yunsi, bagaimana kamu bisa masuk? Masuk dengan berjalan, tentu saja. Sayang, kamu punya undangan? Masuk diam-diam ya. Pagi ini kamu bergosok gigi, mulutmu bau sekali. Mulutmu yang bau. Sayang, berani-beraninya kau pukul aku. Kalau mulutmu tak bersih, aku akan tampar lagi. Kak Nan, jangan bikin ribut, ini acara penting. Pergi kau, Chun 11. Berani sekali kau, di tempat seperti ini. Tak takut diusir? Ya sudah, nggak ikut. Nggak ada ruginya. Justru kamu. Susah-susah dapat kesempatan ini, kalau nggak mau ikut. Mari kita pergi bersama. Lepaskan, aku nggak mau pergi. Haonan. Aku peringatkan, jangan ganggu aku, atau kau akan menyesal. Nyonya, lihat dia, Chun 11. Kau cuma wanita kasar. Kamu malam ini semuanya orang kaya dan terhormat. Dengan status kampunganmu, kau nggak pantas di sini. Chun 11, kau harus pulang dan bercermin. Tempat seperti ini pantas buatmu? Kamu yang harus bercermin. Otakmu penuh lem, bodohnya nggak ketolong. Aku heran dengan IQ-MU. Bagaimana bisa jadi direktur? Chun 11, tunggu saja. Nanti aku akan habisi kamu. Petinggi Hairun kaya preman, bikin aku tercengang. Kamu kampungan dari desa, sombong apa? Aku nggak cari masalah, kalau kalian yang mulai. Masalah aku nggak suka. Aku bilang lagi, kau nggak pantas di sini. Kalau pinter, cepat minggat. Aku masuk pakai undangan. Kenapa nggak pantas? Kamu diundang? Mungkin jadi tukang bersih-bersih. Gila, kalau kau tamu undangan. Aku mau makan Thai. Jangan mau gratisan. Nyonya, panggil satpam usir dia. Kalau begitu, silakan Nyonya Direktur. Suruh satpam usir aku. Aku kan bukan nyonya direktur beneran. Mana bisa suruh satpam sini? Satpam, Jangan bikin ribut di sini. Orang ini nyusup, cepat usir. Sepupu, dia cuma karyawan kecil di perusahaan kita. Kamu yang ganggu ketertiban acara. Silakan keluar. Chun 11, kau nggak pantas di sini. Pulang sana tidur. Ini caraku menghajar kamu. Lihat masih bisa sombong nggak? Bawa pergi. Pak Lu sudah datang. Bos, apa yang kalian lakukan? Wanita ini mengacaukan ketertiban acara. Kami sedang bersiap untuk mengusirnya. Dasar brengsek. Buta mata anjingmu. Minggir.
Nona Chu, saya sungguh minta maaf. Saya kurang tegas mendisiplinkan mereka. Sampai-sampai mereka berani menyinggung Anda. Bahkan Pak Lu sangat hormat padanya. Mungkinkah dia orang penting? Maafkan kebodohan saya tidak mengenalinya. Di kalangan atas Dongzhou, tidak ada tokoh seperti ini. Mungkin dia tamu kehormatan dari luar kota. Jangan tertipu olehnya. Dia cuma karyawan dari Hairan Company. Magang, karyawan kecil dengan gaji 4.000 sebulan. Tidak mungkin. Orang kecil seperti ini bisa jadi tamu kehormatan pesta? Lihat cara berpakaian dan karismanya, tidak seperti orang biasa. Penipu zaman sekarang aktingnya bagus sekali, para tamu terhormat. Harus lebih waspada. Sekarang ini, modus penipuan semakin canggih, sulit dihindari. Kurang ajar. Nona Chu adalah tamu kehormatan pesta ini. Kalian berdua siapa? Berani-beraninya bicara. Dan kamu, dasar tidak tahu diri. Kamu dipecat. Bos, maafkan saya. Saya salah. Ampuni saya. Saya salah, maaf. Saya mohon, ampuni saya. Semua salah saya. Sudah. Kalau kamu tidak mau dipecat, usir mereka berdua keluar untuk saya. Nona Chu sudah bicara. Lakukan. Berhenti. Ini adalah istri Presiden Direktur Grup Jin Chen. Kami datang bersama. Nyonya, siapa yang berani lancang? Dia istri Presdirye. Dasar bodoh, menyeretku ke dalam masalah. Ingat, aku biasanya bersikap rendah hati, jarang muncul di publik. Nanti saat masuk, jangan bilang aku istri Presdir. Supaya tidak dikerumuni banyak orang, sangat menyebalkan. Benar, aku adalah istri Neiting. Selera Pak Ye memang tinggi. Karisma nyonya sangat elegan. Seperti bidadari turun ke bumi. Pak Ye pergi ke luar negeri setelah menikah, jadi tidak bisa hadir hari ini. Wajar saja nyonya yang mewakili. Aku ingin bersikap rendah hati, tidak ingin mengungkapkan identitas. Tapi ada yang mengacaukan ketertiban acara, semakin keterlaluan. Karyawan kecil grup Hairan ini berpura-pura jadi tamu kehormatan untuk menipu. Sungguh tidak tertahankan. Segera usir dia keluar. Fui, aku benar-benar kagum dengan keberanianmu. Di perusahaan, pura-pura jadi istri Presdir sudah keterlaluan. Di acara yang penuh orang terkenal seperti ini, kau masih berani mengaku sebagai istri Neiting? Apa? Dia cuma palsu. Kamu ngomong apa sih? Akulah istri sebenarnya dari Pak Ye Neiting. Apa? Dia juga istri bos? Kok ada dua istri, bos? Ini keterlaluan banget. Lu Yuan bilang sama aku. Chu Yun 11 itu tamu kehormatan yang dia undang. Kenapa dia berani-beraninya di depan umum? Mengaku sebagai istri Pak Ye? Chu Yun 11, otakmu kemasukan air. Atau lagi mimpi belum bangun? Siapa yang kasih kamu nyali? Buat ngomong sembarangan di sini? Logikamu aneh banget deh. Penampilannya kumuh, berani-beraninya di depan yang asli. Palsuin identitasku. Sudah ketahuan masih aja berpura-pura. Kalau lihat gaya Pak Ye, kalau ada yang pura-pura jadi istrinya buat nipu orang, akibatnya bakal parah banget. Benar, di antara mereka berdua, pasti ada yang palsu. Bisa jadi dua-duanya palsu. Nggak bakal ada yang berakhir baik. Bisa-bisa malah nyeret keluarga, ikut-ikutan kena getahnya. Sampai nggak bisa hidup di Dongzhou. Takut? Oke, aku kasih kamu kesempatan lagi. Mengakulah kalau kamu cuma palsu. Akulah istri Pak Ye yang asli. Kamu tuh yang palsu. Nggak kapok ya? Oke deh. Aku langsung telepon Pak Ye Neiting. Biar dia yang nentuin, kamu ini istri asli atau palsu. Telepon aja. Aku mau lihat. Kamu mau acting sampai kapan? Nakut-nakutin siapa? Cuma anak magang kayak kamu, mana mungkin bisa? Kontak sama Pak Ye Neiting. Gawat, Pak Ye. Nona besar ninggalin catatan. Bilang dia pulang naik pesawat pribadi. Kakakku emang suka bikin kejutan. Halo, Aneh. Kok nggak bisa dihubungi ya? Sudah tahu kamu cuma nakut-nakuti. Orang kayak kamu. Mau deket-deket sama Pak Ye? Ayo, lihat dulu penampilanmu sendiri kayak apa. Chu Yun 11, gaya aktingmu. Lucu banget sih. Siapa yang acting? Kamu yang paling tahu. Oh ya? Mungkin aktor yang kamu sewa nggak berani ikut main. Santai aja. Aku bakal buka dulu. Oh, Jiwang, menurutmu siapa yang palsu dari mereka berdua? Masih belum jelas. Kita lihat dulu. Tak menyangka ada drama menarik di pesta malam ini. hey Neiting. Aku langsung terbang balik. Lihat kamu tidur nyenyak sekali. Tak mau bangunkan kamu. Uming sudah jemput aku. kakak, pulang boleh? Jangan cari masalah di rumah. Apalagi ganggu Yun 11. Wah, langsung bela. Dapat istri lupa kakak. Gak berani? Mana berani? Kakak juga orang yang paling aku sayang. Layak ku jaga seumur hidup. Nah, itu baru enak didengar. Bilang tiap hari ya. Kak, Yun 11 itu adik iparmu. Dia. Aduh, cukup. Aku nggak bakal makan dia. Chu Yun 11, aku penasaran. Apa sih jurusmu, sampai adikku tergila-gila? Chu Yun 11, hentikan aktingmu yang buruk ini. Nggak ada yang percaya. Cuining, kamu. Maaf ya, aku sengaja kok. Cukup. Jangan coba-coba menipu di sini. Kamu sanggup tanggung akibatnya? Omongannya dia kamu nggak ragu. Omonganku. Salam aja.
Urusanku nggak perlu kamu ajarin. Bos lu sudah pergi, nggak ada yang backing kamu. Mau pamer lagi? Cun 11, Aku kasih kamu satu kesempatan. Sujud minta maaf, lalu minggat. aku maafkan penghinaanmu. Kamu memang keterusan acting. Bilang Yeni Iting suamimu. Terus Chen Haofei itu siapa buatmu? Aneh. Halo, Bos Ye. Telepon jam 11 nggak nyambung. Ada apa di sana? Oh, baru dapat kabar. Nyonya di ballroom. Bentrok lagi sama Cuining. Cuining mulai lagi pura-pura jadi nyonya direktur. Dia berani banget atau bodoh sih? Dua-duanya. Gini, kamu ke ballroom sekarang. Bantu Yun 11. Kasih tahu juga kabar. Siap. Nggak bisa. Kakakku itu pembuat onar. Kalau marah, saudara sendiri pun nggak dihiraukan. Aku juga harus balik. Kamu memang keterusan acting. Bilang Yeni Iting suamimu. Terus Chen Haofei itu siapa buatmu? Orang yang kamu sebut aku sama sekali nggak kenal. Banyak bohongnya. Aku akan ambil Chen Haofei sekarang. Ya, jangan susah. Kalian pada diam aja apa? Cepat usir dia keluar. Sayang, aktingmu bagus ya. Aku hampir aja ketipu sama kamu. Cun 11, berani-beraninya kamu mukul aku. Udah pernah aku peringatin sebelumnya, kalau kamu nggak kapok. Aku bakal bantu pakai tamparan. Jangan berantem sama orang gila. Aku hitung sampai 3, kalau nggak mulai. Langsung dipecat. Baiklah kalian orang tolol, berani-beraninya nggak dengerin aku. Nggak mau hidup enak di Dongzhou lagi ya? Masih pamer jadi nyonya direktur. Sayangnya percuma. Kamu barang palsu, jangan. Manajer Lu datang. CEO Lee. Halo, halo. CEO Lee, kedatangan Anda membuat hotel bintang kami makin bersinar. CEO Lee, sudah saya siapkan suite presiden dan staf pelayanan terkait. Terima kasih ya. Ah, mana-mana, kan CEO Lee orang terkaya di Longguo. Juga idola yang saya kagumi bertahun-tahun. Hari ini bisa ketemu CEO Lee. Dan melayani, itu kehormatan besar buat saya. CEO Lee, di luar anginnya besar. Kita masuk dulu ya. Oh iya, silakan masuk. Luiwan adalah asisten khusus CEO Ye. Pasti pernah ketemu istrinya. Iya, begitu manajer Lu datang, bisa bedain mana yang asli mana palsu. Coba tebak, dua orang ini mana yang asli mana yang palsu? Aku tebak yang kiri palsu. Aku tebak yang kanan kayaknya palsu deh. Mungkin dua-duanya palsu. Ah, masa sih? Direktur Lu, ini siapa? Asisten khusus CEO Ye. Luiwan, Direktur, aku takut ini palsunya. Sama manajer lu mau kabur ya? Siapa yang takut? Aku cuma perut nggak enak. mau ke toilet aja kok. Alasannya jelek banget. Aku kasih tahu, jangan coba-coba ngibulin. Aku beneran nggak enak, minggir. Tahan dulu. Cun 11, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kok berani kamu ngomong dua kata itu? Cun 11, kamu beneran makan. Hati beruang ya? Udah datang CEO Lu, masih berani gangguin kami. Oke, biar manajer lu yang ngebedain mana asli mana palsu. Ada apa ini? Mener Lu, tepatnya, wanita ini, menyamar sebagai istri Tuan Ye, namanya Cun 11. Dia adalah magang di perusahaan Hairun, tapi berangan-angan mau menikah ke keluarga kaya raya. Sungguh tidak tahu malu. Bajingan, kamu juga karyawan perusahaan Hairun. Menindak rekan kerja itu membanggakan? Mundur. Pergi ke sana. Kamu adalah istri Presiden Ye? Aku? Apa kamu? Siapa yang memberi kamu keberanian? Berani menyamar sebagai istri Presiden Ye? Apa? Cuining itu palsu? Betapa beraninya, berani di acara seperti ini. Menyamar sebagai istri Presiden Ye. Aku sungguh kagum dengan keberanian dan aktingnya. Kalau Mener Lu tidak datang, kita semua sudah terperdaya sampai habis. Tidak mungkin. Bagaimana bisa nyonya palsu? Luiwan, apa omong kosong yang kamu katakan? Aku jelas-jelas adalah istri Neiting. Di depanku, kamu masih berani berbohong senaknya. Aku tidak. Cuining, kamu terlalu masuk peran. Sampai menipu dirimu sendiri juga. Aku paham sekarang. Kalian saling kenal. Main drama bareng kan? Yang drama adalah kamu, dan yang palsu tetap palsu. Tidak akan pernah jadi yang asli. Lihat dirimu, gemetar ketakutan begini. Masih ada gunanya berbohong? Para tamu undangan, wanita ini menyamar sebagai istri Presiden Ye. Tolong lihat dengan jelas, jangan sampai kalian tertipu lagi olehnya. Nyonya. Apakah kamu benar-benar palsu? Orang-orang di sini, keluarkan dia dari sini. Berani. Siapa yang berani sentuh aku? Barang palsu masih berlagak sombong di sini. Sangatlah konyol. Siapa bilang dia palsu? Hei Direktur Wang, apakah kamu tahu siapa wanita yang masuk tadi? Ini adalah putri keluarga Ye, Yelin Li, kakak kandung Ye Neiting. Cantik sekali, langkahnya gagah, auranya sangat liar di wajahnya. Nona Ye beberapa tahun ini tinggal di luar negeri, tidak disangka. Kembali sekarang di saat seperti ini. Lihat penampilannya, sepertinya bukan orang yang mudah ditaklukkan. Acara resepsi malam ini akan ada gejolak lagi loh. Aku dengar, Nona Ye ini punya kekuatan yang luar biasa, putra gubernur Dongzhou. Menggodanya, langsung dipukuli sampai masuk rumah sakit, seluruh keluarga datang minta maaf ke rumahnya. Baru bisa meredakan amarahnya. Memang seperti yang dikatakan Luiwan, dia sudah kembali dari luar negeri. Nona besar, Luiwan, ada apa?
Tamu wanita ini berpura-pura menjadi istri Sio, menipu di sini. Ada hal seperti ini? Kakak Ye, sebenarnya aku. Semuanya, sebenarnya. Chwing lah, istri Ye Neiting. Adalah menantu keluarga Ye. Aneh, kenapa Ye Linli mengakuiku sebagai adik ipar? Nona besar, apakah Anda salah? Apa aku tidak kenal adik iparku sendiri? Jangan ikut campur. Ini, Mundur. Kamu tidak berhak bicara. Nona yang memanggilnya adik ipar. Tampaknya Chwing lah, istri Pak Ye. tapi tadi Luiwan bilang dia palsu, Nona Ye. Tapi Anda memanggilnya adik ipar. Ini sebenarnya bagaimana? Kak, apakah kamu keliru? Akulah adik iparmu. Ingin jadi menantu keluarga Ye? Kamu pantas? Apa maksudmu? Kamu punya masalah kecerdasan atau masalah pendengaran? Penampilan dan tubuhmu memang bagus, sayang sekali. Ingin menikah ke keluarga Ye kami? Kamu memang tidak cukup kualifikasi. Ya Linli, aku sudah memberimu cukup rasa hormat. Harap jangan bicara kasar. Lalu, harus tahu batas sebagai manusia. Jadi kamu terlanjur dalam urusan orang lain. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Semuanya. Nona Chwinging ini memang menantu keluarga Ye. Ternyata magang inilah yang berpura-pura menjadi istri Pak Ye. Pak Wang, aku rasa ada yang janggal. Jangan buru-buru simpulkan. Lebih baik jangan ikut campur. Lihat saja kelanjutannya. Nanti tahu. Chun 11. Kamu masih ingin menikahi Pak Ye? Hayalanmu itu sungguh gila. Untung Nona Ye ada di sini, membongkarmu. Kalau tidak, kamu ingin terus menipu. Kalian berdua, siapa? Berani berteriak-teriak di sini? Cepat minta maaf pada Nona Ye. Tidak perlu. Aku tidak ingin melihat mereka. Suruh mereka pergi. Cepat pergi. Kamu masih diam saja apa? Keluar. Oh ya? Dan kamu si penipu. Masih berani tinggal di sini. Sebenarnya kamu tahu siapa yang sebenarnya penipu itu? Kenapa kamu sengaja melakukan trik murahan seperti ini? Apa yang saya lakukan, tidak perlu saya jelaskan padamu. Kalau begitu aku akan minta penjelasan dari Ye Neiting. Chun 11. Dengan levelmu, kalau mau melawan saya, kamu cuma bisa berlutut dan memohon ampun. Aku tidak mau melawanmu, tapi jika kamu terus memaksa, mungkin orang yang harus mohon ampun adalah kamu. Lihat kan, cuma dengan beberapa kata aku, kamu langsung jadi barang palsu. Dan Chwinging jadi istri bos besar. Menjadi pusat perhatian seluruh orang di sini, bukan? Yang palsu akan selalu palsu, kebohongan pasti akan terungkap. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Tuan-tuan, maaf mengganggu kesenangan kalian, gelas ini, untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Nona Ye terlalu berlebihan. Penampilan Nona Ye benar-benar membuat orang terpesona. Silakan lanjutkan. Luiwan, aku mau pinjam HP kamu untuk menelepon Ye Neiting. Sudah ku coba telepon berkali-kali, cuma ada suara sedang dalam panggilan. Ah, itu telepon dari Tuan Muda. Luiwan, bagaimana keadaan di sana? Ini aku. Sayang, kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? HP saya rusak. Di sini terlalu ramai. Saya keluar dulu bicara denganmu. Apa yang sedang terjadi dengan kamu? Dia di depan semua orang. Bilang Alvin adalah istri kami. Dan dia berusaha sisa. Apa? Ada hal seperti itu? Aku juga tidak menyalahinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sayang jangan marah, aku sudah kembali ke negara ini. Baru tiba di Bandara Dongzhou, aku akan segera ke sana. Kalau begitu kita bicara setelah bertemu. Lihat apa yang saya dapatkan di sini. Bagaimana menurutmu? Direktur Lee. Siapa gadis yang tadi itu? Oh, itu grup Jincheng dari Dongzhou. Mereka mengadakan resepsi terima kasih di sini. Gadis itu adalah tamu undangan kehormatan yang datang. Namanya Chun 11. Aku butuh informasi detail tentang gadis itu. Tolong bantu saya. Aku butuh informasi detail tentang Chun 11. Semakin detail semakin bagus. Baik Direktur Lee, akan saya atur segera. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Kabari aku segera kalau dapat informasinya. Mengerti. Gadis yang tadi itu. Apakah dia putri yang saya cari selama lebih dari 20 tahun? Luiwan. Terima kasih. Ibu, gunakan ponsel ini dulu, Nona besar. Luiwan, sibuk dulu ya. Kamu lihat. Para elit dan orang kaya yang berpenampilan rapi ini, dalam obrolan santai mereka, menetapkan kerjasama ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliaran. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu, dan yang aku inginkan juga bukan ini. Yang kamu inginkan, bukannya uang? Aku kasih. Ini ada 20 juta, tunggu Neiting pulang. Kamu cerai dengannya, aku kasih lagi 30 juta. Ya Linli, aku tahu kamu kaya. Tapi aku harap kamu jangan gunakan uang untuk menghina dan menginjak harga diri orang. Kurang? Aku tambah lagi 50 juta. Cukup buat kamu hidup enak seumur hidup. Mungkin seumur hidupku aku tidak bisa dapat 100 juta. Tapi aku tidak akan jadi budak uang dikendalikan olehmu. Benar-benar orang berpendidikan, dengan beberapa kalimat saja, keserakahan jadi. Terdengar begitu mulia. Bagaimana kalau kamu minta 1 miliar?
Mimpi kamu, Chun 11. Kamu pintar, aku yakin kamu bisa buat pilihan yang benar. Sudah, jangan buang-buang kata lagi denganku. Pergi bujuk adikmu. Asal dia minta cerai, aku langsung setuju. Baik, aku akan penuhi keinginanmu. Ya orang suruh kaya lempar uang, benar-benar sederhana dan kasar. Sayang aku tidak bisa lempar 1 miliar buat suruh dia minggir. Chun 11, aku benar-benar kagum dengan ketebalan muka kamu. Ibu Direktur, ada apa lagi? Tahu aku Ibu Direktur, masih berani bicara seperti ini padaku. Gagah sekali, aku benar-benar takut nih. Aku tidak mengerti, cuma seorang magang biasa. Dari mana beraninya terus-terusan melawanku? Ayah, sudah duduk beberapa jam di mobil, ayah harus istirahat. Tidak apa-apa, ayah sama sekali tidak lelah. Daliu, tadi di lobi, aku ketemu seorang gadis. Wajahnya sangat mirip dengan Anlan waktu muda. Ayah, orang yang ayah bilang di mana? Pak Li, ini data yang saya kumpulkan. Cuyun 11 waktu 4 tahun, diselamatkan petugas. Dari penculik, karena tidak tahu. Data orang tua dan silsilahnya, jadi dikirim ke panti asuhan Dongzhou. Cuyun 11 ini, wajahnya persis sama dengan Bu An. Yu Fei, baru saja lewat ulang tahun ketiga. Anlan bawa dia ke mal. Tapi tidak sengaja dicuri penculik. Anlan sangat menyesali diri. Terlalu emosi hingga masuk rumah sakit. Kamu harus memperlakukannya seperti anak kandungmu sendiri. Tenang saja, pasti akan kulakukan. Yu Fei, akhirnya kamu pulang. Mama sangat merindukanmu. Ayah, meskipun Chun 11 mirip dengan mama, tapi belum tentu. Dia adalah kakak yang hilang. Bagaimanapun juga, di dunia ini. Banyak orang yang mirip meski tidak ada hubungan darah. Wali, hubungan darah antara Anda dan Cuyun 11 masih harus dilihat dari hasil tes genetik. Baru bisa dipastikan. Daliu, segera hubungi pihak terkait untuk mempersiapkan tes genetik. Baik, segera kulakukan. Tuan Lu, segera antar aku ke ruang pesta. Baik, Tuan Li, silakan. Huining, sejak bertemu di depan perusahaan, kamu selalu menghinaku. Berani sekali bilang aku melawanmu. Kamu benar-benar acung. Gimana lagi? Siapa yang suruh setiap lihat kamu? Aku jadi sangat jijik, ingin menginjak-injakmu. Usir dia keluar. Aduh, benar-benar aneh. Di depan istri direktur utama. Berpura-pura jadi istri direktur utama. Otaknya kemasukan air ya. Untung Nona Ye datang tepat waktu, membongkar kedoknya. Kalau tidak, pasti akan terus berpura-pura. Kalau aku jadi dia, sudah lama kabur dengan malu. Mana mungkin masih bertahan di sini? Dengarkan, Di pesta hari ini, aku adalah istri direktur utama yang bersinar. sementara kamu hanya seorang penipu yang ketahuan. Seperti anjing kecil yang menyedihkan. Hanya mengandalkan Yelin Li yang berbohong. Identitas palsumu baru bisa terus dipertahankan. Tapi kamu bisa menipu orang lain, tidak akan pernah bisa menipuku. Terus kenapa? Aku sama sekali tidak butuh pengakuanmu. Karena kamu tidak pantas. Usir penipu palsu ini. Keluar dari ruang pesta. Huining. Suamimu datang, tidak mau menyambutnya? Diam. Apa yang harus kulakukan? Perlu kau ajari. Tuan Ye, Anda datang. Ada orang yang berpura-pura jadi Anda. Kenapa Tuan Ye memukul istrinya? Ternyata ada yang aneh di sini. Tuan Ye, aku. Twinning, kapan kamu jadi istriku? Aku tidak tahu. Huining, masih ada yang mau kamu katakan? Semuanya, Jun 11 lah istriku. Wanita ini adalah penipu. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar istri Ye Neiting. Pesta malam ini luar biasa. Satu persatu muncul istri direktur. Sekarang jelas, Cuyun 11 lah. Istri direktur yang sebenarnya, lalu kenapa Nona Ye menyebut Cui Ying sebagai adik ipar? Mungkin dia tidak suka pada Cuyun 11. Sengaja ingin menjatuhkannya. Twinning, berani sekali kau. Berapa istriku? Aku tidak berpura-pura. Itu hanya candaan rekan kerja. Jangan berbelit-belit. Kau pikir aku anak kecil? Direktur Ye, aku, Terima. Neiting. Kau tak berhak memanggilku Neiting. Panggil Direktur Ye. Direktur Ye, Bukan padaku. Tapi pada istriku, Cuyun 11, minta maaf. Dia pantas? Ying Ying, selama aku ada, tak ada yang bisa menyentuhmu. Kakak, apa yang mau kau lakukan? kakak sulung seperti ibu, keluarga kita termasuk pernikahanmu. Harus aku yang tentukan. Selain pernikahan, yang lain boleh kau tentukan. Termasuk kekuasaan perusahaan. Kau benar-benar keras kepala demi wanita ini. Kau mau melawanku? Sejak pertama kali bertemu Yun 11, aku sudah jatuh cinta padanya. Dan bersumpah, takkan menikah selain dia. Cuyun 11, aku akui kau hebat. Cantik, berpenghasilan tinggi, berpendidikan tinggi, dengan kualifikasimu. Cukup untuk menikah ke keluarga bermiliaran. Tapi menikah ke keluarga Ye, kau tidak pantas. Aku penasaran, syarat jadi adik iparmu apa? Pernikahan harus sepadan. Minimal keluarga beraset ratusan miliar baru pantas. Masuk keluarga Ye. Kekayaan keluarga Ye sudah cukup, tak butuh bantuan wanita. Ye Neiting, kau sengaja melawanku ya? Bagaimanapun juga, aku takkan pernah berpisah dari Yun 11.
Kecuali aku mati. Jangan bicara sembarangan. Cukup, Chu Yun 11. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu paksa aku pakai cara, Kamu akan menyesal nanti. Gaya bicaramu besar sekali. Berani sekali. Siapa yang berani di pesta keluarga Ye? Aku. Kamu benar-benar berani. Anda adalah Direktur Lee? Nona kecil, kalau ku bilang hari ini aku sengaja cari masalah. Kamu mau apa? Direktur Lee, maaf sekali. Anggap saja aku salah bicara dan bertindak. Dia kelihatan sangat familiar. Dia adalah orang kaya Logo, Lee Sanpeng. Benar-benar Lee, si orang terkaya. Kenapa dia bisa datang ke Dongzhou? 3 tahun lalu, ayah membawaku ke Beijing untuk menghadiri lelang amal. Aku pernah melihat Direktur Lee dari jauh. Tak disangka, sekarang bisa bertemu lagi di Dongzhou. Direktur Lee, selamat datang di Dongzhou. Nah, akhirnya aku menemukanmu. Anda adalah Lee, si orang terkaya? Aku Lee Sanpeng. Bisa bicara sebentar? Direktur Lee, Anda. Direktur Lee, Yunsi adalah istriku. Boleh tahu apa urusan Anda mencarinya? Ini foto siapa? Ini foto istriku, Anlan. 20 tahun lalu. Dia membawa putri kami berbelanja di mall. Tak disangka. Dicuri oleh penculik. Yunsi, kamu mirip sekali dengan istri Direktur Lee. Jangan-jangan kamu adalah putri mereka yang dulu dicuri? Aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari, tapi tak pernah ada hasil. Sungguh malu pada pesan istriku yang telah tiada. Neting. Aku agak ragu. Lihat, Aku juga dengar kabar tentang urusan keluarga Direktur Lee. Selama ini, dia terus mencari keluarganya. Yunsi, kalau memungkinkan, bisakah kamu menyempatkan waktu untuk tes DNA bersamaku? baik. Detailnya silakan Anda atur. Tenang saja. Aku akan menemanimu. Tadi ada apa? Ada yang nakal padamu? Wanita bernama Cui Ying ini sengaja menyamar sebagai istri direktur utama, yaitu aku. Sudah aku ungkap kebohongannya. Kakak iparku ini, untuk memisahkan aku dan Ying, tidak mengakuiku sebagai adik iparnya, malah sengaja menggambarkanku sebagai penipu palsu. Mereka bersekongkol menindasku. Bahkan mau mengusirku dari pesta. Cui Ying, kamu masih sama seperti dulu, begitu situasi memburuk. Langsung ingin kabur. Yun 11, maaf aku salah, aku tidak berani lagi. Mendengar kamu minta maaf, aku jadi muak. Yun 11, lihatlah kita dulu teman sekampus. Ampunilah aku. Cukup, pergi. Berdiri. Dia menyuruhmu pergi. Biarkan dia pergi. Layak, menyamarkan diri sebagai istri direktur, berlaku semena-mena. Seharusnya dipukuli habis-habisan. Menuai akibat perbuatannya sendiri, itulah dia. Kalau aku, pasti sudah menamparnya puluhan kali. Lalu suruh dia berlutut seharian di depan hotel. Baru berhenti. Istri direktur, orang besar berhati lapang. Istri direktur, memang orang yang baik hati. Nona Ye, sudah lama dengar. Kamu berlaku semena-mena, ternyata benar adanya. Direktur Lee, sebenarnya. Aku tidak mau dengar alasan. Direktur Lee, jujur saja. Keluarga yang memang tak sebanding keluarga Lee. Tapi kami juga orang terkaya di Provinsi Selatan. Punya standar tinggi untuk calon istri pemimpin keluarga. Perkataan Nona Ye. Kedengarannya cukup masuk akal. Jun 11 sama sekali tidak. Memenuhi syarat keluarga Ye, makanya aku. Makanya kamu berlagak seperti putri keluarga kaya. Senaknya menghina putriku. Direktur Lee, Apakah dia ada hubungan darah dengan Anda? Masih belum jelas. Bahkan jika dia bukan, aku tetap akan melindunginya. Siapapun yang berani menyakitinya, berarti melawanku. Lee Sanpeng. wah, Yun 11 sungguh beruntung. Dilindungi Direktur Lee, Nona Chu di seluruh Longguo. Bisa berjalan senaknya. Pengaruh Direktur Lee menjangkau global. Bahkan jika Nona Chu ingin berkembang ke luar negeri, hanya sedikit yang berani mengganggunya, Nona Ye. Haruskah minta maaf ke Yun 11? Aku tak paham omonganku, Paham, kenapa tak lakukan? Pak Lee, ini kan acara syukuran keluarga Ye. Kasih aku sedikit muka. Lalu muka Yun 11 keluargaku tak dihargai? Dan kau? Aku? Yun 11, maafkan kejadian hari ini. Nona Ye. Permintaan maafmu tulus? Yun 11, maaf, Aku terima, tapi jangan ulangi. Ingat kata-katanya, atau kau akan jadi putri kaya raya yang jatuh miskin. Nah, tuan rumah tak sambut baik, kita pergi saja. Pak Lee, Yun 11 sudah istriku. Kami saling cinta, akan terpisahkan. Yun 11. Kalau kau tak puas dengannya,
aku bawa kau pergi sekarang. Aku puas dengannya. Anak muda Ye, jadilah suami yang baik. Kalau kau sakiti dia, aku tak akan biarkan. Tenang Pak Li, aku sayang Yun 11. Masa tega sakiti dia? Semoga kata dan perbuatanmu sama, jangan kecewakan aku. Kalau kau sakiti kakak Yun 11, aku juga tak akan biarkan. Yun 11, ini anak angkatku Li Ruolin. Halo Ruolin. Halo Kak Yun 11. Pak Li sudah diatur. Yun 11. Kapan kita bisa tes? Sekarang juga bisa. Bagus, mari kita bahas. Daliu, hasil tes kapan keluar? Kalau buru-buru, sekitar 3 jam. Lembaga tes dan dokternya aman kan? Dokter tes namanya Qin Zonglian. Doktor medis terkenal di dalam negeri. Sudah lebih dari 10 tahun di bidang identifikasi gen. Tak pernah salah. Sepengetahuanku, Dr. Qin pakar teratas. Di deteksi gen, serahkan padanya. Cukup terpercaya. Ayah orang terkaya di Longkuo, setiap gerakan. Jawasi media, jadi tes ini. Sebaiknya dilakukan diam-diam. Ruolin benar. Kalau begitu kita ambil sampel sendiri. Pakai nama samaran Lishan dan Sang Feng. Kirim ke laboratorium, ayo kita mulai sekarang. Baik. Daliu, setelah sampel dikirim, kamu tunggu di laboratorium genetik. Begitu hasil keluar, langsung berikan padaku. Jangan biarkan orang lain melihat. Tunang Pak Li, saya tahu caranya. Pergilah. Ya. Paman Li, mau minum air? Pas, saya agak haus. Silakan duduk. Paman Li. Apa yang sedang Paman pikirkan? Sudah sore, ayo kita makan malam bersama. Paman Muda, biarkan saya dan Neiting menjamu sebagai tuan rumah. Bagus sekali, saya ikut tuan rumah saja. Saya ikut rencana kalian, tinggal tunggu makan. Saya besar di panti asuhan, umur 18 tahun. Masuk Universitas Shangjing. Tahun kedua kuliah, lanjut studi ke luar negeri. Anak panti asuhan memang tidak mudah. Prestasimu hari ini semata karena usaha dan perjuanganmu sendiri. Luar biasa. Paman Li. Beberapa tahun ini Yun 11 masih rutin menyumbang. Ke panti asuhan Dongzhou lebih dari 1 juta, bahkan beli sendiri. Bangun 2 sekolah dasar. Negara yang membesarkanku, sekarang aku punya kemampuan. Memberi kembali ke masyarakat adalah hal yang wajar. Pemuda sehebat kamu memang jarang. Andai kamu anakku, alangkah baiknya. Selama ini aku juga pernah ingin mencari keluarga. Sayangnya tidak ada petunjuk. Sekarang kita sudah keluarga. Ayah, masih ada aku. Benar, Ruolin juga keluargamu. Kakak Yun 11, mulai sekarang kita saudari. Harus saling menyayangi dan mendukungnya. Terima kasih adik Ruolin. Dasar manis, kamu memang pandai memanfaatkan kesempatan. Mau jadi kakakku? Kamu pantas? Ayah? Sayang, coba kacang salju ini. Aku alergi kacang, tidak bisa makan. Oke tahu, lain kali aku perhatikan. Yufi alergi kacang, tidak bisa makan kacang. Dan makanan mengandung serpihan kacang. Baik, aku ingat. Kedepannya pasti tidak akan lagi. Ya? Ayah, aku pergi urus sesuatu. Selesai langsung pulang. Pergilah. Paman Liu, hasil tesnya sudah keluar, kan? Sudah. Beri aku lihat. Pak Li sudah perintahkan, siapapun tidak boleh melihat. Nona, kamu. Cuyun 11 ternyata benar anak Pak Li. Aku bilang dia bukan. Laporan tes DNA. Itu bukan omong kosong yang bisa dibantah. Paman Liu, menggelapkan dana proyek sebesar 13 juta. Ditambah berbagai kejahatan lainnya. Begitu bukti kuungkap, dia akan mendekam seumur hidup. Nona, kasih Liu Zhun kesempatan lagi. Aku mohon. Paman Liu, aku sudah kasih kesempatan. Mau dia tetap jadi eksekutif, gaji tinggi hidup enak.
atau masuk penjara makan nasi aking. Semua tergantung keputusanmu. Nona, mau aku lakukan apa? Palsukan laporan tes, selesaikan urusanku. Masalah Liu Zun akan kuhapus. Aku akan naikkan jabatan dan gajinya. Tentu, Paman Liu. Aku juga akan kasih uang pensiun tambahan 20 juta untukmu. 3. Aku lakukan. Paman Liu, pilihan yang tepat. Grup Sanpeng harus jadi milikku. Chuan 11. Jangan harap kembali. Hasil tes DNA akan segera keluar. Aku akan pesan. Kamu mau hasil seperti apa? Kalau aku dan Pak Li benar ada hubungan darah, maka aku punya identitas anak orang terkaya. Jadi putri kaya yang pantas untukmu, kata kakakmu. Istri, aku menikahimu karena mencintaimu. Tidak akan berubah karena statusmu. Aku percaya itu tulus. Yun 11. Laporan tes sudah diambil. Aku tunggu di restoran. Kita buka bareng ya? Baik, kami segera ke sana. Yun 11, kamu saja yang buka. Paman Li, kami tidak punya hubungan darah. Lau Liu, kamu yakin laporan ini tidak ada orang lain yang lihat? Untuk kerahasiaan. Selain Dr. Qin yang bertanggung jawab atas laporan tesnya, bahkan staf lain, termasuk saya, tidak ada yang melihatnya. Laporan dari Butler Liu ini ada masalah. Yun 11, apa masalahnya dengan laporan ini? Li Zhou dan saya tumbuh besar di panti asuhan yang sama. Selalu berhubungan. Karena menyangkut latar belakang saya. Jadi sebelumnya saya sudah kirim pesan kepadanya, minta dia selesaikan tesnya. Dan kirimkan laporannya kepada saya. Ternyata, kamu benar-benar putri kandungku. Yu Fei yang diculik itu. Daliu, bagaimana bisa? Aku. Ayah, jangan buru-buru panik dulu. Foto scan yang ditunjukkan Chu Yun 11 kepadamu belum tentu asli. Kenapa kamu mencurigainya? Karena ayahku adalah orang terkaya di Longkuo. Banyak sekali orang yang ingin menjalin hubungan dengannya. Bahkan banyak yang berani memalsukan data untuk mencapai tujuannya. Aku tidak memasukkan apa-apa. Kamu kenal dengan dokter yang melakukan tes, jadi mudah saja untuk memalsukannya. Tes DNA ayah anak, banyak dokter di dalam negeri yang bisa melakukannya. Cukup lakukan tes sekali lagi, hasilnya akan ketahuan. Benar, lakukan tes lagi. Kita tunggu di tempat tesnya. Langsung tunggu hasilnya, jangan beri kesempatan orang lain untuk memanipulasi. Kalian berdua benar-benar berusaha keras untuk mendekati keluarga Li, ya. Ruolin, kamu mundur dulu, jangan ikut campur. Baik, ayah. Daliu, jawab pertanyaanku. Bos Li, aku. Katakan, siapa yang menyuruhmu memanipulasi hasil tes DNA? Tidak ada yang menyuruh. Aku hanya sesaat tidak waras. Omong kosong. Aku dan kamu tidak punya konflik kepentingan sama sekali. Kamu sama sekali tidak punya alasan untuk menghalangiku bertemu ayahku. Butler Liu, kalau bukan karena kakak Yun 11 membongkarnya, kita semua akan tertipu olehmu. Kalau ada orang yang menghalangimu bertemu dengan anakmu, bagaimana perasaanmu? Daliu, kamu sudah di sisiku selama 30 tahun. Aku perlakukan kamu seperti keluarga. Memberimu kepercayaan penuh. Tak disangka, kamu malah melakukan hal seperti ini. Pak Li, maaf, aku salah. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi ngomong. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Li, ini pilihan pribadiku. Semua konsekuensinya, aku yang tanggung. Sudah sampai situasi begini, masih keras kepala. Sepertinya orang yang menyuruhmu. Memegang kelemahanmu. Ngobrol ya ngobrol, ngapain lihat aku? Buru-buru ngomong. Jangan-jangan hati-hati. Aku hati-hati apa? Urusan ini kan tidak ada hubungannya denganku. Kalau tidak ada hubungannya, jangan terus-terus mengelak. Mengganggu kami biasanya. Ini menyangkut urusan pengakuan keluarga Li. Sebagai putri terkaya, tentu saja aku harus membantu mencari tahu kebenarannya. Liu Weihua. Ini buktinya. Cepat, jujur. Saat aku pulang setelah menyelesaikan urusan, kebetulan bertemu Butler Liu. Lalu aku ceritakan tentang urusan anak perusahaan dan urusan genetik. Sama sekali tidak berhubungan. Daliu, benar begitu? Benar. Aku dan Nona Ruolin hanya membicarakan urusan perusahaan. Butler Liu, kamu anggap kami anak kecil?
Kalau maaf saja cukup, buat apa ada penegak hukum? Kak, kenapa kamu datang? Bocah nakal, aku datang bantu kamu. Salam, Pak Li. Ye Lin Li, ada apa? Bukan apa-apa. Aku datang untuk memberi Pak Li kebenaran. Katakan. Mereka berdua bekerja sama. Membuat laporan tes genetik palsu. Memalsukan hasil tes, sehingga Tuan Li terkaya dan putri kandungnya tidak bisa bertemu. Benar kan, Yelin Li? Kamu ngomong apa? Aku ngomong apa? Kamu sendiri yang paling tahu. Kalau tidak ada bukti, kamu berani ngomong sembarangan. Jangan salahkan aku tidak baik. Mau bukti? Bawa Liu Zun ke sini. Bocah nakal, minum bir palsu berapa banyak? Ngomong sembarangan di luar. Ayah, berhentilah. Jangan terus-terusan salah lagi. Kamu, Liu Zun. Apa yang dikatakan Ye Lin Li benar? Pak Li, aku menyalahgunakan jabatan, menggelapkan dana proyek. Lalu Nona Ruolin mendapatkan buktinya. Memaksa ayahku. Memasukkan hasil tes genetik. Hasil yang sebenarnya apa? Anda memiliki hubungan darah dengan Nona Yun 11. Dia adalah putri kandung Anda, Liu Fei. Benar saja, hasil yang ditunjukkan Yun 11 kepada saya adalah yang sebenarnya. Jangan bicara omong kosong lagi. Semua yang saya katakan adalah benar. Apakah Yelin Li yang mengancammu? Dia sengaja menyuruhmu bicara seperti ini. Setelah resepsi terima kasih selesai, saya pergi minum ke klub malam. Dia Memasukkan obat ke dalam minuman saya. Untungnya saya menemukannya tepat waktu. tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu bajingan, berani memberimu obat pada kakakku. Setelah itu saya melakukan beberapa penyelidikan. Dan secara tidak sengaja menemukan bahwa kepala pelayan Liu memiliki bukti kolusi dengan Li Ruolin. Kalian berdua bicara omong kosong. Kalian ingin bersatu untuk menjebalku, bukan? Lalu memanfaatkan Shun 11 untuk merebut harta keluarga Li, bukan? Kalian benar-benar pandai membuat cerita, sayang sekali tidak menjadi penulis novel. Ruolin, saya butuh penjelasan. Ayah, mereka semua bersatu untuk menipumu. Kamu jangan percaya pada mereka. Saya punya rekaman. Jika bukan karena kelemahanmu dipegang oleh Nona Ruolin, saya juga tidak akan dipaksa olehnya untuk mengubah hasil tes genetika. Mulailah kamu bersikap baik padaku nanti, jika tidak aku tidak bisa melindungimu. Tuan Li, saya semua dipaksa oleh Nona Ruolin. Li Weihua, kamu sangat berani. Tidak menyangka kepala pelayan Tuan Li berani memalsukan hasil tes genetika. Sungguh pantas mati. Saya sudah berjaga-jaga dari segala arah, ternyata pencuri justru dari dalam rumah. Untungnya Tuhan berpihak, membiarkan kakakku menemukan petunjuk untuk mengungkap kebenaran. Ruolin, kamu sangat membuatku kecewa. Ayah, rekaman ini palsu. Ini adalah barang palsu yang dibuat oleh Yelin Li dan Liu Zun. Kamu jangan percaya. Apakah menurutmu saya semudah itu ditipu? Ayah, saya salah. Saya hanya khawatir. Jika kakak Yun 11 kembali, saya akan kehilangan kasih sayangmu. Jadi saya melakukan kesalahan seperti ini. Kamu anak durhaka. Kamu sangat membuatku sedih. Ayah, maafkan saya kali ini saja. Li Ruolin, saya bisa memanjakanmu, tapi kamu tidak boleh menyentuh batasku. Kesalahan hari ini tidak bisa dimaafkan. Ayah, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Berdiri, jangan banyak bicara lagi. Mulai hari ini, segera tinggalkan grup Sanpeng. Kembali ke kampung halaman untuk introspeksi. Jangan keluar tanpa perintahku. Baik, aku pergi. Tak tahu berterima kasih, Bos Li, hukum aku saja. Lihatlah jasaku melayanimu bertahun-tahun. Berilah Liu Zun kesempatan sekali lagi. Suruh Liu Zun mengembalikan penghasilan ilegal yang dikorupsi. Kalian berdua ayah dan anak, pulang ke kampung. Jangan pernah kutemui lagi, ya. Pergi. Yun 11. Putriku. Akhirnya kutemukan kau. Ayah. Iya. Anak baik. Selamat Bos Li menemukan putri kandung. Hari ini ayah dan anak bersatu kembali. Sungguh patut disyukuri. Terima kasih Bos Lu atas bantuanmu dalam pencarian kerabatku. Juga terima kasih Nona Ye membantuku mengungkap kebenaran. Bos Li, Yun 11 adalah putrimu. Juga menantu adikku. Sekarang kita satu keluarga. Anda tak perlu sungkan. Wah, 22 tahun telah berlalu. Akhirnya kutemukan putri kandungku. Melihatnya begitu hebat, aku sangat senang. Paman Li, Anda tak hanya punya putri hebat, tapi juga menantu yang hebat, kan? Bos Li tenang saja. Aku pasti akan merawat Yun 11 dengan baik nanti. Masih panggil Bos Li. Cepat ganti panggilan. Ayah. Neiting, karena kita sudah satu keluarga.
Grup Sanpeng dan grup Jinceng keluarga Ye ke depannya pasti akan bekerja sama lebih dalam. Karena ayah mertua sudah berkata, menantu pasti patuh. Donglin. 3 hari lagi, aku akan adakan pesta pengakuan keluarga. Aturkan untukku, Bos Li tenang saja. Pasti terlaksana dengan baik. Xiaowu, pulang dulu, besok pagi jemput aku. Kamu mau tinggal di rumahku? Kita sudah suami istri, ya harus tinggal bareng dong. Tempatku kecil. Kalau gitu, kita tinggal di villa di puncak, luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Cukup besar kan? Gak mau. Xiaowu kan sudah pergi, jangan-jangan kamu. Mau aku pulang naik taksi? Aduh, malu banget. Baiklah. Hari ini kamu ikut aku pulang. Malam ini tidur di kamar tamu. Aku kan suamimu. Masa nggak dapat hak tidur sekasur? Kasurnya sudah disiapkan. Presdir Ye, istirahatlah lebih awal. Sayang. Ini hadiah yang kubawa untukmu dari luar negeri. Jam tangan seharga lebih dari 3 juta. Presdir Ye memang royal ya. Asal buat istriku, mahal berapapun aku rela. Suka? Kalau gitu. Barang mewah kelas atas, cocok juga buatku. Kalau gitu, dapat hadiah dong. Tutup matamu dulu. Aku mau menjalankan kewajiban sebagai suami. Tapi, aku belum siap. Gak apa-apa, yang penting aku sudah siap. Selamat pagi, Nyonya. Nyonya datangnya pagi sekali. Mau minum teh? Aku bantu kamu. Oh, mereka diusir dari balai jamuan. Oleh Yelin Li. Mereka nggak ketemu Ye Neiting yang datang. Jadi belum tahu kalau aku palsu. Chu Yunxi nekat banget ya. Berani-beraninya menyamar sebagai Nyonya di pesta. Harus dihukum berat. Kontrak dengan grup Chunyuan sudah ditawar lebih dari setengah bulan. Tapi belum juga kelar. Pas banget, serahkan saja ke Chu Yunxi. Betul, Chen Haofei dari Chunyuan. Kan terkenal susah dihadapi. Serahkan ke Chu Yunxi, biar dia merasakan susahnya. Kontrak itu adalah yang Fei sengaja tinggalkan untukku. Orang lain nggak mungkin bisa nego, mener lu. Sebenarnya Chu Yunxi lah. Jangan sampai kamu ditipu Chu Yingying. Omong kosong. Kalau nggak bisa ngomong, mending diam aja. Kakak kandung Ye Neiting. Jadi sudahlah, Chu 11 itu palsu. Kenapa kamu masih membelanya? Otakmu kemasukan keledai ya? Mo Yuking, kamu harus diobati. Otak babimu itu. Wanita berhati jahat. Sudah ketahuan di depan umum sama Nona Ye. Masih berani datang? Chaonan, kebodohanmu sudah tak tertolong. Kamu yang bodoh? Kamu nggak tahu. Brengsek, lepasin aku. Ayo, Cuining. Kasih tahu si bodoh ini. Apa kamu istri Ye Neiting? Nggak berani bilang? Aku memang istri Ye Neiting. Kamu memakai identitasku. Dibongkar sama Yelin Li di tempat. Kamu memang keras kepala. Chun 11, perusahaan bukan tempatmu berulah. Kalian berdua mau menjilat Cuining. Sampai panggil dia istri presiden pun, aku nggak peduli. Tapi jangan libatkan aku. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Ini rencana kerjasama dengan grup Chunyuan. Kamu pelajari baik-baik. Hari ini harus berhasil. Chun 11, kamu kesini kerja. Bukan buat cari gara-gara. Aku bilang nggak mau kerjain. Kalau gitu, semoga sukses. Nanan, ikut aku keluar sebentar. Oke. Bu, kenapa kamu kerja di sini? Aku cuma pengen merasakan kerja kantoran, cari bahan buat nulis. Nggak berniat tunjukin identitas. Cuma nggak nyangka, bisa ada istri bos palsu. Padahal udah aku bilang, kamu yang istri bosnya. Tapi mereka nggak percaya. Nggak usah buang-buang kata sama orang bodoh. Mereka cuma percaya kebenaran yang mereka karang sendiri. Cuma kontrak doang, nggak susah kok. Halo sayang, kamu di mana? Lagi keluar urus kontrak. Kayak janjian di Hotel Singwi. Aku juga lagi ketemu teman di sini. Nanti kalau selesai, makan bareng ya. Oke. Halo, Pak Chen. Nama saya. Saya Chun 11, bertugas menangani kontrak Hairun. Dan Chun Yuan. Nona Chu, kamu cantik sekali, cocok banget buat urusan bisnis. Terima kasih pujiannya, Pak Chen. Silakan lihat kontraknya dulu. Santai saja. Pak Chen, kami datang untuk urusan bisnis, tolong jaga sikap. Nona Chu, saya sedang sangat marah. Kamu bantu saya redakan amarah. Pak Chen. Saya nggak mau seperti itu. Terus terang saja. Asal kamu temani saya dengan baik, kontraknya bisa dibicarakan. Pak Chen, kalau begitu tidak usah dibicarakan. Jadi wanita saya, setiap bulan saya kasih 100.000. Sayang, aku mau tidur denganmu itu keberuntunganmu. Jangan sok suci. Selesai.
Main suci-sucian, hari ini aku akan. Sayang, kamu berani memukul aku? Kalau jantan, bangun, lanjutkan. Apa? Yun 11 sedang negosiasi kontrak dengan Chen Haofei. Bajingan itu bukan orang baik. Ikut aku. Ini, Nona Chu, saya salah. Kamu datang? saya dengar kamu negosiasi kontrak dengan Chen Haofei. Agak khawatir, kamu baik-baik saja. Saya pernah juara pertandingan bela diri wanita. Hal seperti ini perlu saya ceritakan ke semua orang? Istriku hebat sekali. Kenapa aku tidak tahu? Tenang, kalau tidak punya kemampuan jamin keamanan. Saya tidak akan datang sendiri untuk negosiasi kerjasama. Pak Ye, saya salah. Saya tidak tahu Nona Chu adalah istri Anda. Sekalipun berani macan, saya tidak berani. Untuk yang tidak punya latar belakang, kamu bisa seenaknya. Pak Ye, beri saya kesempatan lagi. Oh ya, aku yang baik. Pak Ye, Sayang, kamu tidak diganggu kan? Tentu tidak. Dengan kemampuan saya, mana mungkin kalah. Baguslah, tapi kemampuanmu sekarang hebat sekali. Kalau nanti bertengkar, jangan sampai kamu kekerasan rumah tangga ya. Kalau takut, sekarang cerai masih sempat. Susah payah baru dapat kamu, mati pun tidak cerai. Halo, baik, saya segera ke sana. Sayang, saya pergi urus bisnis dulu, selesai langsung cari kamu. Hang. Bukannya kamu pergi ke desa bertani? Kenapa masih di sini? Saya ingin bicara denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jun 11, jangan kira karena darah keluarga Li mengalir di tubuhmu. Lalu bisa jadi orang kaya. Bagaimanapun juga kamu gadis kecil yang dibesarkan di panti asuhan. Sama sekali tidak pantas masuk ke kalangan atas. Kamu cuma beruntung diangkat jadi anak angkat ayahku. Baru bisa punya status putri orang terkaya, tapi pada dasarnya, kamu cuma penggantiku. Sekarang kami ayah anak sudah bersatu. Kamu jadi terpinggirkan total. Tidak mungkin. Lirwolin, jangan cari malu sendiri. Kalau tidak, aku akan usahakan untuk menghilangkan Magali Enyu juga. Buat kamu jadi orang rendahan sepenuhnya. Ruolin, aku suruh kamu pulang ke kampung halaman. Kok masih di sini? Ayah, kamu datang. Aku mau minta maaf sama kakak Yun 11. Yun 11. Ini untukmu, semoga suka. Kalung ini adalah karya terbaru Master Zisheng. Ayah, kalung ini kan tadinya mau dikasih ke aku. Sebagai hadiah ulang tahun. Sekarang, aku mau kasih ke anak kandungku, Chu Yun 11. Ada keberatan? Aku tidak ada keberatan, Kak. Kalung ini harganya lebih dari 10 juta. Ini ketulusan ayah. Cepat terima. Aku suka kalung ini, ayah. Tolong pasangkan untukku. Si tua bangka ini berani benar kasih kalungku. Ke si imut ini. Kalian semua pantas mati. Wah, kalungnya cantik, Yun 11 lebih cantik lagi. Saling melengkapi, cocok banget. Iya, selera ayah memang selalu tepat. Kalung ini dan kakak cocok banget. Aku bukan kakakmu, jangan asal ribut. Siapa yang tidak pernah salah? Kak, aku salah. Kakak baik hati, maafkan aku. Kita akur saja ke depannya. Diam. Jangan pura-pura lagi. Siapa mau akur sama kamu? Pengawal, bawa Ruolin kembali ke desa, awasi baik-baik. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar. Ayah, hubungan ayah anak kita sudah lebih dari 20 tahun. Kumohon. Jangan usir aku. Ayah, aku pergi dulu. Cuaca dingin, jaga kesehatan. Si tua dan si imut, tunggu saja. Cepat duduk, Yun 11. Yun 11, aku dengar kamu mau bahas kerjasama? Bagaimana? Ketemu bajingan, mau berbuat jahat padaku. Langsung kuhajar habis-habisan. Kok bisa gitu? Bajingan itu namanya siapa? Aku kuliti dia. Ayah, gak apa-apa. Nating sudah urus. Jadi, Oh. Hai Xiaoyou, masuklah. Yun 11. Xiaoyou ini adalah General Manager dari cabang Sanpeng Group di Provinsi Selatan. Nona Chu, halo, saya Yosin. Kalau ada apa-apa, silakan perintahkan. halo, manajer Yo. Xiaoyou, Yun 11 saat ini kerja di Hairun, produk Hairun. Cocok dengan kebutuhan kita, kalian berdua bicarakan kerjasama. Saya paham, akan segera urus. Yun 11, ayah masih harus ke Shanghai untuk urus sesuatu. Urusan kerjasamanya, kalian berdua pelan-pelan bahas. Hang, Baik, saya duluan pergi ya. Pak Li, ingin menghajar Chun 11? Tentu. Mimpi aja, saya kasih kesempatan, Pak Li. Chun 11 sangat disayang bos terkaya Li. Bermusuhan dengannya, risikonya besar. Kamu harus paham. Saya ini putri bos terkaya, dia cuma beruntung. Mirip ibu saya, sebenarnya dia dan ayah saya. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Pak Li, tidak mungkin kan cuma modal mulut. Suruh saya bantu urusan? Bantu saya urus. Pasti ada untungnya buat kamu. Aduh, panik apa? Tenang aja. Perusahaan Chunyuan bangkrut, apa?
Tidak mungkin. Ibu, lihat. Bos perusahaan Chunyuan, Chen Haofei. Karena salah kelola, tak bisa bayar utang, ajukan likuidasi pilot. Perusahaan aset 5 miliar, kok bisa bangkrut? Begitu aja? Wah, Chunyuan aja bangkrut. Yun 11 tadi pergi negosiasi kontrak dengan bos Chen. Menurut saya, Yun 11 itu pembawa sial. Cepat pecat dia, Pak LV. Jangan terus targetin Yun 11. Sebenarnya, Mo Yuking, saya anggap kamu orang sendiri, tapi kamu selalu bela si manis itu. Sampai sekarang masih, Mo Yuking. Kamu gak bisa bedain arah ya? Selalu ngelawan ibu. Kamu gak mau kerja di Hairun lagi ya? Wanita jahat tak tahu balas budi. Nanti saya urus kamu, ibu. Yun 11, ini ulahmu ya? Kamu, Perusahaan Chunyuan bangkrut, kamu yang bikin ya? bos perusahaan Chunyuan. Chen Haofei itu benar-benar kurang ajar. Sudah banyak gadis yang dirusaknya, sekarang berakhir bangkrut. Ini pasti heran. Kamu ngomong sembarangan. Aku ingat sekarang. Chen Haofei adalah pacarmu. Jadi kamu mau bela dia, tapi coba rasakan nuranimu sendiri. Apakah dia benar-benar orang baik? Malas ngomong panjang lebar denganmu. Kak Fei akhirnya kamu angkat telepon. Berita bangkrutnya pasti bohong ya? Hancur semuanya hancur. Sebenarnya ada masalah apa? Wanita yang dikirim Hairen untuk negosiasi kerjasama. Ternyata istri Ye Neiting. Siapa sangka istri bos triliunan. Bersedia jadi karyawan kecil. Kak Fei, ini Enating yang membuatmu bangkrut. Ye Neiting, aku kutuk kamu mati tidak wajar. Yun 11, kamu lagi ya? Aku tidak akan berhenti denganmu. Yun 11, sudah ketemu Direktur Chen? Sudah, kontrak tidak jadi karena perusahaan Chunyuan bangkrut. Tugas pertama yang kuserahkan langsung kamu gagalkan. Dengan kemampuanmu, tidak pantas kerja di grup Hairen. Lucu, perusahaannya sudah bangkrut. Bagaimana aku bisa menyelesaikan kontrak? Kamu berteriak pada atasan, sikap seperti apa itu? Mau cari perhatiannya? Kontrak perusahaan Chunyuan tidak bisa kuselesaikan. Ini kontrak proyek baru yang kudapat. Direktur LV silakan dilihat perlahan. Sangat sombong, sama sekali tidak menghormati atasan. Kontrak pasokan 2 miliar dari grup Anyun, bagus sekali. Dengan kontrak ini, target kuartal ini sudah tercapai. Kontrak ini pasti palsu, mana mungkin. Grup Anyun ini adalah cabang di Provinsi Selatan yang didirikan grup Zanfeng milik orang terkaya Li. Yun 11 pernah berpura-pura jadi istri bos. Dan ketahuan di depan umum, jadi pemalsuan baginya. Bukan hal yang sulit, dengan kemampuan Yun 11. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dia cuma magang. Dari mana bisa dapat pesanan 2 miliar? Tinggal telepon dan tanya, pasti ketahuan kontraknya asli atau palsu. Ide bagus. Halo, apakah Hairen dan perusahaan Anda sudah menandatangani kontrak nomor 81.192? Ya, kontrak ini ditandatangani oleh saya dan Nona Chu dari Hairen. Hari ini jam 3 sore. Lihat kan, kontraknya tidak palsu, walaupun kontraknya asli. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Menurutku, ada orang yang pakai cara tidak benar. Baru saja dapat, mungkin dia tidur dengan orang lain. Haonan, Kamu, Yun 11. Zaonan, kamu mau adu dengan aku? Pak Lu, tolong bela saya. Yun 11 ini baru saja datang, sudah tidak menghormati atasan. Sering memukul rekan kerja, merusak ketertiban kantor. Orang perusak seperti ini, kalau dibiarkan terus, departemen pemasaran kita akan hancur. Dari awal sampai akhir, kamu hanya saya. Fitnah, hinaan, kanan, semuanya sudah saya kasih. Sekarang mengadu atasan, sungguh lucu. Sudah, Minta maaf, Zaonan. Tidak mungkin. Saya direktur departemen pemasaran, kamu cuma magang kecil. Bahkan saya saja tidak didengarkan, mau memberontak. Sebagai pemimpin harus memberi contoh, tetap objektif dan netral. Kalau tidak adil, bagaimana bisa membuat orang percaya? Yun 11, mulutmu memang lancar ya. Istri datang tepat waktu, Yun 11 ini. Berulang kali melawanmu, tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau tidak, reputasi Hairan akan dihancurkan oleh orang ini. Zaonan, saya tidak gali kuburan leluhurmu kan? Saya bisa. Saya harap kamu mati. Istri, Anda berpengalaman, lihat kontrak ini. Asli atau palsu? Kontrak ini asli, tapi orang yang menandatangani kontrak ini bukan Yun 11. Cuining, apa maksudmu? Kontrak ini bukan saya yang nego. Jangan-jangan kamu? Selamat jawabanmu benar, kontrak ini saya yang tanda tangan. Cuining, kontrak yang saya nego. Apa hubungannya denganmu? Betul, Mau rebut semua prestasi, akan dapat balasan. kamu berhak bicara di sini. Cuining memang suka bohong. Jangan percaya omongannya. Mungkin kamu gila? Istri direktur utama. Boleh kamu fitnah? Kamu yang gila. Dia sama sekali bukan istri direktur utama. Mungkin tidak dengar omongan saya? Diam. Direktur Lu, Anda kenal Putri Taipan Li? Li Ruolin kan? Kenal. Li Ruolin dia wakil direktur Zanpeng Group. Saya lihat dia di berita, cuma belum pernah ketemu. Saya temannya, dia kasih muka ke saya, baru perintahkan. Anyun Group dan Hairan tanda tangan kontrak ini. Aduh, ternyata Nyonya dan Pak Li adalah teman baik. Kontrak ini bisa didapatkan berkat hubungan kalian. Oh, begitu rupanya. Seperti Yun 11 ini, orang kampung tanpa latar belakang, mana mungkin bisa menandatangani pesanan 2 miliar. Belum cukup pelajaran sebelumnya? Kamu masih berani menggunakan nama istri direktur untuk menipu di mana-mana. Ya, Yun 11, kau berani nanya lagi, aku akan bawa kamu. Kontrak itu aku yang bawa. Tapi Cuining bilang, dia yang negosiasi kontraknya. Bohong begitu jelas. Kalian malah percaya. Nyonya bilang, dia dan Pak Li teman baik. Kamu dapat kontrak karena numpang tenarnya. Tapi apakah kalian? Li Ruolin sudah bukan wakil direktur grup Zanpeng lagi.
Kamu cuma magang kecil, wajah Pak Li saja tak pernah lihat. Berani komentar soal statusnya. Perkataan Fui. Kalian percaya sepenuhnya, tapi ingat aku. Satu kata pun tak kalian percayai. Omong kosong. Mana mungkin percaya magang? Daripada istri direktur? Perkataan istri direktur. Pasti bisa dipercaya. Sedang apa kalian berkumpul di sini? Direktur Chen. Hairan dan grup Anyun tanda tangan kontrak 2 miliar. Magang baru ini malah coba ambil kredit orang lain. Aku tidak ambil kredit. Kontrak itu aku dan Direktur Yo yang negosiasi. Meniar Yo, pas sekali kamu datang. Jelaskan pada mereka. Soal orang ini. Siapa kamu? Aku tak kenal sama sekali. Mana mungkin negosiasi kontrak denganmu? Ini Nona Li Ruolin. Putri orang terkaya Li, juga wakil direktur grup Sanpeng. Pasti semua sudah lihat fotonya. Ini Direktur Yao Xin. Direktur utama grup Anyun. Pak Yo, tadi kita telepon. Mohon tanya, kontrak pasukan 81.192. Ditandatangani dengan siapa? Dengan Nona Chu dari perusahaan Anda. Nama lengkap Nona Chu itu. Dia namanya Cui Ying. Istri direktur kalian, juga teman baik bos kami. Apa yang kau omongkan? Manager Yo dan Cui Ying menandatangani. Kontrak pasokan, susah dipahami ya? Tak usah, kalian malah main-main. Dengan cara-cara kotor seperti ini. Cuyun 11, kamu cuma magang. Berani-beraninya melawan si Yoli. Gila. Minggir sana. Kalau si Yoli marah sampai kontrak batal. Kerugian perusahaan jual kamu pun tak cukup ganti. Dengar, si magang, Bangsat, minta maaf ke si Yoli. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa? Karena aku wakil direktur Hairan. Cuma wakil direktur mau menekanku? Belum cukup level. Kamu berani banget ya? CEO Chen, dia cuma magang. Jangan ditanggapi serius. saya yang urus. Segera diurus, segera. Baik-baik, tenang dulu, tenang. Cuyun 11, saya beritahu resmi, kamu. Dipecat. Luar biasa pengalamanku, baru menang kontrak 2 miliar. Malah mau dipecat. Di depan istri dan para pimpinan, berani mengaku aku. Jasa negosiasi kontrak, keterlaluan. Kamu tak berhak memecatku. Kocak, sebagai direktur departemen pemasaran. Memecat magang kecil seperti kamu, gampang. Direktur, jangan lawan Yun 11 lagi, minggir sana. Kamu juga mau dipecat? Ya, silakan berantem. Nanti kehilangan kerja, menyesal tak guna. Mayu King, si imut ini kasih kamu obat apa? Sampai mati-matian bela. Menjilat magang kecil. Kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Jangan banyak bicara sama orang bodoh, nular. Yuking, lihat sikap mereka yang sok. Tinggi hati ini, lucu banget. Yun 11, aku benar-benar tak sanggup berkomunikasi dengan mereka. Kinerja departemen pemasaran terus turun. Dengan pimpinan bodoh seperti kamu, mana mungkin sukses? Cuyun 11, aku tak mau lihat kamu sedetik pun. Bersin barang dan minggir sekarang. Oke, aku akan bicara baik-baik dengan direktur utama kalian. Sudahlah, kalau dia mau tetap di Hairan. Biarkan saja dia di sini. Ibu, Cuyun 11 ini, berulang kali tak menghormati ibu, tak cuma mengaku aku jasa ibu, tapi juga menghina Putri Taipan, orang seperti ini. Sudah tidak bisa lagi menahannya. Toh, aku dan dia dulu sekelas. Tidak baik juga kalau terlalu berlebihan. Lagi pula, cuma nambah satu anak magang. Hairun sanggup menanggungnya. Ah, ini. Sudahlah. Kalau Nyonya sudah bilang, lakukan saja. Kalau masih begini lagi, siapapun tak bisa selamatkanmu. Nyonya sungguh baik hati. Cuyun 11, ingat baik-baik. Kebaikan Nyonya ini. Nanti jadilah orang yang jujur. Jangan lagi melawan Nyonya. Memang Nyonya itu dermawan. Sungguh mengagumkan. Nona yang cantik ini, dia yang ingin kamu temui. Putri orang terkaya. Kehormatan bagi kami bisa bertemu Anda. Nona Li Anggun memancarkan pesona yang memesona. Sekilas lihat, pasti dari keluarga terpandang, pendidikan elit. Tak lama lagi, grup Sanpeng akan diserahkan ke Nona Li. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Nona Li, pasti bisa di lautan bisnis. Menerjang ombak, menciptakan prestasi gemilang lagi. Haha. Di hadapan putri terkaya, istri direktur, saya umumkan resmi. Anyun dan Hairun kerjasama. Besok pagi jam 10, Di Hotel Palace Holiday, upacara penandatanganan. Menerio, perwakilan Anyun Group. Untuk perusahaan Hairun. Akan diwakili oleh teman lama saya, istri direktur kalian. Sebagai perwakilan Hairun untuk penandatanganan. Kalau mau cari perhatian, aku serahkan panggungnya. Saat kalian paling bersinar, akan kurengkap identitas dan konspirasi kalian, mempermalukan. Nona Li, tanda tangan kontrak sih tak masalah, tapi kalau Yeneiting datang ke lokasi, identitasku kan terbongkar? Tenang saja, aku akan buat dia tak bisa sampai ke sana. Baguslah, tanpa Yeneiting. Membela Cuyun 11, lihat bagaimana aku menghajarnya. Semoga kerja sama lancar. Sayang, dengar Hairun Group dan Anyun Company. Iya, besok pagi tanda tangan. Perusahaanku di luar negeri ada sedikit masalah. Aku harus keluar negeri besok pagi, tak bisa datang. Tak apa, kamu sibuk saja. Sayang, malam ini, bisakah aku tidak tidur di kamar tamu? Tidak boleh. Di rumahku, kamu cuma boleh tidur di kamar tamu. Baiklah,
Kalau begitu, ikut kata kamu. Kok kamu ada di kamarku? Ini kan kamar tamu. Aku tidak sengaja salah masuk. Kamu pasti sengaja masuk saat aku lengah. Aku mau bangun. Kamu cepat keluar. Keluar. Aduh. Jangan main tangan dong, aku balik kok. Sayang, mau sarapan apa? Aku turun beli. Aku mau bakpao. Bakpao. Aku juga mau. Pergi. Oh, Bu, proyek sepenting ini. Pimpinan sudah datang, Cuyun 11 malah belum sampai. Sungguh tidak disiplin. Bu, menurutku, kemarin seharusnya si imut itu dipecat, biar tidak mengganggu. Bisa-bisa merusak rencana, Bu. Kak Nan, jangan selalu menyasar Yun 11. sudah aku bilang kalian. Dialah istri direktur utama yang sebenarnya. Mau Yuking, kamu ngomong ngawur lagi. Kebanyakan makan obat otak ya. Aku baik hati. Baru kasih tahu yang sebenarnya. Mau Yuking, kamu harus ke rumah sakit. Suruh mereka sedot. Cairan di otakmu. Kalau uangmu kurang, perusahaan yang bayar. Cepat pergi begitu masuk. Bantu mereka sambut tamu. Diam saja ngapain? Cepat pergi. Cuyun 11, proyek ini saja tidak ada bagianmu. Masih berani datang ke sini? Di depan lain, di belakang lain. Hidup pakai 2 topeng. Tidak capek? Selama bisa menginjak-injakmu, aku sangat senang. Tidak tahu diri. Meski kamu istri Ye Neiting, putri kandung orang terkaya Li. Asal aku bicara, Pencapaianmu akan dicabut. Mau melawanku? kamu masih hijau. Masih belum pasti. Jangan sombong dulu. Hati-hati tergelincir, hancur berkeping-keping. Kita lihat saja nanti. Direktur Lee, Anda datang. Direktur Lee, lakukan sesuai rencana. Upacara penandatanganan kurang 1 pramusaji. Nanti kamu yang jadi. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kamu anggota perusahaan. Dalam proyek penting ini, semua harus berkontribusi. Kalau tidak mau, Sekarang bisa keluar. Ibu benar katanya. Cuyun 11, sebagai magang, perusahaan memberi tugas sepenting ini. Itu kepercayaan besar padamu. Ayo, pramugari baru, ini nampanmu. Nanti kalau dipanggil di atas panggung, bawa pita merah ini. Ke atas, Alasanmu masuk akal dan kuat. Baik, pekerjaan ini. Saya terima. Dunia kerja seperti medan perang, kata-kata bijak memang benar. Kalau bukan karena status magang ini. Pengalaman seru di dunia kerja ini mana mungkin saya alami. upacara penandatanganan segera dimulai. Silakan para tamu terhormat. Duduk sesuai nama. Ibu, biar saya saja. Tidak apa. Mereka bersekongkol untuk menjatuhkan dan menghinamu. Saya benar-benar tidak terima. Yuking, tidak perlu marah pada mereka. Tapi mereka keterlaluan. Mereka tidak akan lama bersenang-senang. Nanti ada pertunjukan menarik. Terima kasih para tamu terhormat yang hadir dalam upacara penandatanganan. Hairun Group dan Anyun Group. Kerjasama ini dilakukan oleh Ibu Direktur Hairun Group, serta Bapak Lee dari Zanpeng Group dan Bapak Yo dari Anyun Group. Dengan dukungan penuh mereka, akhirnya tercapai kerjasama. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mereka. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Direktur. Cuyun 11, saya adalah Ibu Direktur yang terhormat. Sementara kamu cuma bisa berdiri di pojokan. Kunying, kamu beribu aku mau. Akan kuturunkan kamu dari panggung. Di saat paling gemilangmu. Hingga kamu jadi bahan tertawaan. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Lee, sehingga Hairun dan Anyun berhasil menjalin kerjasama ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Lee. Sungguh terhormat bisa sepakat dengan Ibu Direktur Hairun Group, Hingga berhasil menjalin kerjasama. Semoga kerjasama kita. sepanjang persahabatan kita. Upacara penandatanganan resmi dimulai. Direktur Y, saya ingin Anda berpura-pura ke luar negeri. Lalu kembali diam-diam ke lokasi upacara penandatanganan. Baik, saya paham. Pramugari dipersilakan naik panggung untuk persiapan gunting pita. Cuyun 11, kamu dipanggil. Ayo naik. Maaf, kaki saya kebas berdiri, tidak bisa jalan. Pekerjaan sederhana saja tidak becus, saat penting malah gagal. Cepat pergi dari sini, Chu. Yang harus pergi adalah kamu, Lu Yuelu. Sikapmu yang dibuat-buat. Sudah mencapai batas kesabaranku. Tidak tahu aturan, mengacaukan acara. Satpam, Keluarkan dia dari sini. Siapa yang berani bergerak? Kamu siapa? Presiden Direktur Y, Ibu Lee. Bukannya kamu bilang Yene itu nggak bisa datang? Saya sudah atur, suruh dia urusan ke luar negeri. Nggak nyangka, Dia balik lagi sekarang. Sial, sial. Direktur Lu, ngapain diam aja? Cepat minta maaf ke Presiden Direktur Y. maaf, Presiden Direktur Y, tadi mulut saya nggak ada penjaganya. Tolong jangan diambil hati. Bu, Pak Ye sudah datang. Lihat tuh Cuyun Si.
Masih berani sok jago nggak? Saya ada urusan dulu ya. Tunggu di sini. Kalau berani pergi, kamu tahu akibatnya. Kamu memang sudah keterlaluan. Siapa yang kasih nyali? Bersih-bersih sama istri presiden direktur? Tidak. Pak Ye, saya nggak paham maksud Anda. Chu Yunsi adalah istri saya. Ini nggak mungkin. Presiden Direktur Ye, istri Anda. Bukan Chu Yinging ya? Chu Yinging itu penipu. Waktu pesta ucapan terima kasih dulu, sudah dibongkar sama Pak Ye. Chu Yinging. Sekarang masih berani pura-pura jadi istri saya? Saya, Pak Ye, kakakmu sendiri yang bilang. Chu Yinging itu adik iparnya. Chu Yunsi yang palsu. Itu kakak ipar saya lagi kesel sama saya. Sengaja bikin saya marah. Kakak saya memang kenal Chu Yinging. Tapi cuma teman biasa. Aduh, kenapa saya percaya? Omong kosong Chu Yinging, sangka dia beneran istri Presiden Direktur. Saya malah bantu si palsu ini menghina istri Presiden Direktur yang asli. Saya memang pantas mati. Chu Yinging, masih ada yang mau bilang? Kamu kan yang di depan kantor. Salah sangka saya jadi istri Presiden Direktur. Tidak tahu malu, kami cuma salah kenal. Tapi kamu berani pura-pura jadi istri Presiden Direktur. Kamu mau nggak jadi istri Presiden Direktur? Saya? Ya, pasti mau dong. Coba tanya semua wanita di sini, siapa yang nggak mau? Kalian yang salah sangka saya jadi istri Presiden Direktur. Saya cuma ikutin aja, mau coba-coba. Jadi istri Presiden Direktur. Siapa nyangka, istri Presiden Direktur yang asli malah sembunyikan identitas. Dan mau jadi magang di Hairun? Penipu kayak kamu pantas dihukum berat. Kalau nggak, istri Presiden Direktur yang asli. Di sini kami terus-terusan ditipu olehmu. Nyonya, kami juga ditipu oleh si imut ini. Mohon maafkan kami, tolong. Kasih kesempatan lagi, ya? Nanti semua ikut kata Nyonya. Nyonya suruh apa, kami lakukan apa. Berani minta maaf? Kalian kompakekan karyawan baru. Fitnah rekan kerja, abaikan aturan perusahaan. Tindas bawahan, jilat atasan, balikan fakta, tak bedakan benar salah. Nyonya, tolong jangan pecat saya. Nyonya, saya tahu salah. Kasih kesempatan, ya? Mau tinggal lanjut rusak perusahaan dan rekan? Mimpi. Chen Liangjun. Kamu tahu harus bagaimana. Lu Yueru, Saunan. Mulai sekarang, kalian dipecat. Saya akan minta departemen terkait selidiki ketat. Jika ada kelalaian atau pelanggaran selama kerja, seperti korupsi, akan dituntut sesuai hukum. Hancur, saya masuk penjara. Bawa keluar. Chu Yinging, kamu palsukan jadi nyonya direktur, berbuat semaunya di perusahaan. Langkah berat langgar aturan, kamu juga dipecat. Perusahaan Hairun selamanya tak akan rekrut kamu lagi. Chu Yunsi, kamu menang. Tunggu, Li Ruolin. Soal kontrak, tak mau jelaskan? Kakak Yunsi, saya cuma bercanda. Jangan panggil kakak, jijik dengar. Kamu ikut campur bagaimana? Li Ruolin yang cari saya. Suruh saya terus jadi nyonya direktur palsu, suruh ambil paksa. Jasa tanda kontrak, Chu Yinging. Jangan fitnah sembarangan, saya ada bukti foto. Benda busuk tak bisa dibantu. Kamu juga bukan barang bagus. Boy, saya ingat kamu. Jangan coba-coba pakai cara kotor pada Yunsi lagi. Atau, saya buat kamu menyesal. Chu Yunsi asal bawah, kurang pengalaman. Saya cuma kasih dia latihan lewat kerja sama ini. Jangan balas budi dengan kejahatan. Kamu reinkarnasi tembok kota? Tebal muka banget. Baik, kalian semua tak mau kerja sama, batal saja. Kontrak cuma 2 miliar. Saya Yeneting tak anggap penting. Oke, grup cincang keluarga Ye. Selamanya hilang kesempatan kerjasama dengan grup Zanpeng. Bajingan. Apakah ini urusan yang berhak kamu putuskan? Ayah, bukannya kamu pergi ke Shanjing untuk urusan bisnis? Kenapa kamu kembali ke Dongzhou sekarang? Kalau aku tidak pulang, aku tidak akan tahu anak angkatku ini. Berbuat seenaknya di belakangku, memasang jebakan. Untuk menjebak putri kandungku. Di mana Cuyun 11? Apa? Cuyun 11 ternyata adalah putri kandung orang terkaya Li? Ayah, aku hanya ingin membantu kakak untuk berlatih. Dunia bisnis penuh tipu daya, penuh dengan perubahan yang tidak pasti. Li Ruolin, kamu sangat baik padaku. Aku sangat terharu. Li Ruolin, kamu masih berdalih padaku. Ayah, percayalah padaku, semuanya aku. Bajingan, kamu mau bermain tipu dengan aku. Kamu pikir aku mudah ditipu ya? Ayah, aku? Jangan lupa, aku yang membesarkanmu, apa niatmu? Tidak mungkin aku tidak tahu. Ayah, aku salah. Yun 11, karena kelalaian ayah. Membuatmu menderita. Yang membuat masalah sekarang ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Ayah tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yosin, Tuan Li, aku... bajingan. Siapa yang memberimu wewenang untuk mengubah isi kontrak senaknya? Ini semua adalah perintah Nona Ruolin,
Aku tidak berani menentangnya. Baik. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan grup Sanpeng. Cepat pergi dari sini. Nona Ruolin, tolong bantu aku. Dia sendiri saja dalam bahaya. Kamu masih minta dia menolongmu? Nona Chu, ini semua salahku. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Yosin, sejak kamu berpihak ke Lirwolin dan bersama-sama melawanku, kamu harus sudah siap bertanggung jawab atas akibatnya. Nona Chu, semua ini salahku. Aku masih harus menghidupi keluarga. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Di depan semua orang ini, sisakan sedikit harga dirimu untuk dirimu sendiri. Lirwolin, apa trik lain yang masih kamu punya? Jangan pikir karena ada ayah yang mendukungmu, kamu sudah pasti menang. Lirwolin, andalan terbesarmu hanyalah status sebagai putri konglomerat, kan? Sekarang aku cabut itu. Bagaimana kamu bisa keluar? Berani-beraninya kau. Yun 11 adalah putri kandungku. Perkataannya mewakili perkataanku. Li Ruolin. Aku telah membesarkanmu dan memberimu kepercayaan besar. Tapi kamu dimanja jadi sombong, hati tidak lurus. Berkali-kali pakai cara kotor untuk menyakiti putri kandungku. Aku beri kesempatan, tapi kamu malah salah terus. Tak mau insaf, sudah sampai batas kesabaranku. Ayah, aku salah. Jangan panggil aku ayah. Mulai sekarang, aku putus hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri Li Sanpeng. Kamu mau usir aku dari rumah? Ya, aku akan mengusirmu dari rumah. Cabut saham perusahaan yang kuberi. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi. Kamu yakin mau lakukan ini? Kamu pikir aku anak 3 tahun main rumah-rumahan? Baik, kamu yang memaksaku. Jujur ku beritahu, Di dalam perusahaan, sudah bertahun-tahun aku bekerja keras. Perusahaan Zanpeng sudah lama aku yang pegang kendali. Li Ruolin, kamu memang licik. Di luar manis dan imut, dalamnya ambisi serigala. Mengingat kita pernah jadi ayah anak, setiap bulan. aku kasih uang pensiun 3.000 sampai kamu mati. Bagaimana? Cukup berbakti, kan? Waspada luar, tapi sulit waspada pencuri dalam rumah. Memang benar pepatah itu. Ayah, meski tanpa perusahaan, kamu masih punya aku, putrimu. Aku yang akan merawatmu. Ayah, aku masih punya perusahaan bernilai triliunan. Pasti akan kukerahkan segenap tenaga untuk membantu makin baik. Mimpi. Aku pegang grup Zanpeng, dana miliaran. Siapapun yang berani bantu Li Zanpeng. Pasti akan kutekan sampai perusahaan bangkrut, keluarga hancur. Si tua, tertawa apa? Aku tertawa karena kau tak tahu diri, ambisi serigalamu. Tertawa karena kau tak tahu apa-apa dan bodoh. Aku tahu, perusahaan yang kau perjuangkan seumur hidup, kurampas. Pasti tak rela. Jadi, biar kau puas bicara. Aku sudah puluhan tahun di dunia bising, pengalamanku menghadapi badai. Mana bisa kau, cewek kecil, bayangkan? Kau pikir, aku tak waspada padamu, biarkan kamu jadi kutu di perusahaan? Kau pikir dengan trik kecilmu itu, bisa mengendalikan grup Sanpeng? Sejujurnya aku beritahu, perusahaan Sanpeng yang kau kendalikan sekarang, sudah lama jadi cangkang kosong. Apa? Tidak mungkin. Nona Li, aset grup Sanpeng, sudah diam-diam dialihkan Li Sanpeng. Sekarang asetnya negatif, Li Ruolin. Bukankah kau menginginkan grup Sanpeng? Sekarang grup Sanpeng milikmu, kenapa malah tidak senang? Ayah, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Ya? Ayo, bawa dia pergi. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Sekarang, kumumkan kerja sama Anyun dan Hairun berlanjut. Untuk menutup kerugian, aku tambah investasi 1 miliar lagi. Jahe tua lebih pedas, kemampuan ayah mertua menguasai situasi. Sungguh membuat menantu kagum. Ayahku berpengalaman di dunia bisnis, caranya pasti lihai. Sebenarnya Li Ruolin juga punya trik. Hanya terlalu berandai-andai. Sudahlah. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya putri keluarga Li. Putri kaya sejati. Kekayaan dan status bagiku hanya fata morgana. Yang kuperhatikan bukan itu. Aku tahu, yang kau pedulikan adalah keluarga dan orang terdekat. Hari-hari bahagia kita masih panjang. Baru saja dimulai. Presiden Direktur Y, aku kerja dengan rendah hati. Hanya cari bahan tulisan. Sekarang terbongkar identitasku. Tidak bisa lagi ke Hairun. Baiklah, lain kali ada kesempatan, coba perusahaan baru. Baiklah. Ayo pergi. Nyonya, ada apa? Leher gatal. Sepertinya alergi. Cepat, ke rumah sakit. Tenye, Nyonya punya riwayat alergi kacang. Setelah diperiksa, di bubuk kopi yang dibeli Nyonya, tercampur serbuk kacang. Sehingga dia alergi. Bagaimana bisa? Chu Yunsi alergi kacang. Bubuk kopi ini ditambah serbuk kacang. Asal dia minum, pasti menderita. Tenye jangan khawatir, sudah kuberi obat pada Nyonya. Suntik anti alergi, istirahat semalam pasti sembuh. Baik, terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Masih sakit? Sekarang sudah lebih baik. Kata dokter gimana?
Di bungkusan kopi yang kamu beli, semuanya dicampur bubuk kacang. Ini pasti bukan kebetulan. Ini ada yang sengaja mau celakain aku. Yun 11, kamu gak apa-apa kan? Yun 11 alergi kacang, udah diobati. Untuk sementara aman. Yun 11 tahu dirinya alergi kacang. Sehari-hari selalu hati-hati, kok bisa gini? Kopi instan yang aku beli dicampur bubuk kacang. Masalah kayak ini, Ye Neiting, kamu langsung periksa. Harus ketemu pelaku yang mau celakain Yun 11. Aku udah suruh orang periksa, yang nyebelin. CCTV di area kantor Hairun, semuanya rusak. Untuk sementara gak ketemu petunjuk berguna. Sepertinya pelakunya udah bersihin jejak duluan. Papa, aku udah gak apa-apa. Gak boleh, aku gak akan nyerah. Aku pasti ketemu pelakunya. Iya, periksa aja. Kalau butuh bantuanku, bilang aja. Ye Neiting. Lis Han Peng, kalian kejam banget. Bikin aku dari miliarder jadi bangkrut, aku sama kalian. Gak bakal damai. Chun 11, dasar kamu. Bikin aku malu, aku gak bakal lepasin kamu. Bang Fei, kita sampai sengsara kayak gini, ujung-ujungnya. Yaitu Chun 11. Gak boleh jam aja. Iya, aku mau balas dendam. Balas dendam butuh cara, gini. Bikin gue bangkrut, gue sekarang mabuk, salah tapi gak sampai mati. Gue tabrak lu sekarang. Kok gak bisa dihubungi sih? Pak Ye, Yun 11 kenapa? istri di depan hotel bintang gemilang. Ntar mobil sama copet. Apa? Dia sekarang gimana? Untung istri cepat ngehindar. Tapi lengannya lecet, hapnya juga rusak. Syukur gak parah. Cepat, siapin mobil. Aku mau cari Yun 11. Siap. Halo sayang, Lu Yuan bilang kamu kecelakaan. Kamu di mana? Gimana kabarmu? Aku di sini sama Papa. Jangan khawatir, aku baik-baik aja. Saya sudah mengatur dokter untuk mengobati lecet Yun 11. Masalah pembunuhan yang dilakukan Chen Haofei terhadapnya akan kami serahkan kepada tim hukum untuk menangani. Kalian jangan menunjukkan diri dulu untuk sementara. Bagaimana keadaan Chen Haofei? Dia mengemudi dalam keadaan mabuk, kecepatannya sekitar 100 yard per jam. Menabur pohon arah pinggir jalan, mobil hancur dan dia tewas di tempat. Chen Haofei sungguh terlalu berani. Berani melakukan hal seperti ini. Pasti ada konspirasi di balik ini, bahkan dia sudah mati. Aku juga milihnya sangatlah. Pasti ada yang mendukung di baliknya. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang terlibat. Yun 11, ponsel ini kamu pakai dulu saja. Kalau tidak cocok kita ganti yang lain, minum air hangat dulu, tenangkan dirimu. Orang terkaya di negara Long yang melayani aku, jika gambar ini menyebar ke publik. Aku pasti jadi selebritis langsung. Nak bodoh, selama putriku mau minum, ayahku bersedia melayani kamu setiap hari. Sayang, apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, cuma luka kecil saja. Syukurlah tidak ada hal serius yang terjadi. Kalau sampai terjadi sesuatu, meskipun aku menghancurkan Abu Chen Haofei pun tidak akan cukup menghilangkan amarahku. Sudah tidak apa-apa, ayo pulang kita. Neiting, pulang dan jagalah Yun 11 baik-baik. Baik, ayah. Hei, menurutmu, di balik Chen Haofei, ada orang yang menyuruhnya kan? Daftar tersangka yang saya curigai sekarang ada 2 orang. Chou Yingning, Li Ruolin. Halo, Sudah berhasil diperbaiki. Saya sudah menemukan bukti yang terkait. Chuining yang menghasut dia melakukan hal ini. kirim semua materi yang terkait ke saya segera. Saya juga menemukan petunjuk baru. Chuining sudah membeli tiket pesawat ke luar negeri. Penerbangan 1 jam lagi. Dia mau melarikan diri. Tangkap dia dan kendalikan segera. Siap, saya sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Pasti tidak akan biarkan dia lari. Bajingan, kenapa mobilnya belum datang juga? Kalian siapa? Chuining, kamu mau pergi kemana? Kemana aku pergi? Bukan urusanmu. Minggir. Rencana untuk membunuhku gagal, jadi kamu mau kabur kan? Chun 11, jangan asal tuduh orang. Kapan aku pernah berniat mencelakaimu? Masih belum mau mengaku? Aku tidak melakukannya. Jangan fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Chun 11, aku akan laporkan kamu karena sengaja melukai orang. Kamu benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Mulutmu lebih keras dari palu besi. Fei, kita sampai begini parahnya, ujung-ujungnya. Karena Chun 11 itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Betul, aku harus balas dendam. Begini, kamu minum banyak-banyak, lalu tabrak dia pakai mobil. Chuining, dengan bukti yang jelas begini. Masih ada alasan apa lagi? Chun 11, aku salah. Mengingat kita pernah sekelas. Beri aku kesempatan untuk hidup. Kopi bubuk yang dicampur bubuk kacang, kamu yang taruh? Bukan aku. Aku sudah bayar ahli komputer untuk memulihkan data rekaman di area kantor Hairun. Aku sudah mengerjakannya, tapi data belum berhasil dipulihkan. Oke. Yun 11 cuma menguji dia. Masih mau cari alasan? Iya, Li Ruolin yang suruh aku taruh. Kalau bukan dia kasih tahu, aku mana tahu kamu alergi kacang. Chuining, kamu sungguh tidak tahu malu. Semua kesalahan dilimpahkan ke orang lain. Menganggap diri sendiri suci, tidak tahu malu. 4 kata itu buat kamu, itu masih ujian. Chun 11, kenapa kamu bisa menikahi bos triliunan, punya ayah miliarder? Sementara aku cuma ingin berpura-pura saja, tidak boleh? Sudah dibilang sebelumnya, yang palsu tidak akan pernah jadi asli. Kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Terus kenapa? Aku cuma tidak terima. Cuma ingin menginjak-injakmu. Tidak terima ya ditahan saja. Bawa dia pergi, beserta bukti-buktinya. Serahkan ke pihak berwajib. Kalian? Sayang, besok acara perkenalan keluarga. Gugup? Sayang, kamu cantik sekali.
wanita tercantik di dunia. Sudah berapa kali kamu bilang, tidak malu? Tentu tidak malu, aku bilang yang sebenarnya. Tenang dulu, biar aku selesaikan outline-nya. Aduh sayang, lihatlah kita sudah tidak muda lagi. Ayah masih menunggu cucu, kakak juga menunggu keponakan. Tunggu 3 menit. 180, 179. Putri, selamat datang pulang. Terima kasih, Ayah. Membuat putriku bahagia adalah kebahagiaan terbesarku. Ayah, kalian berdua jangan terlalu formal. Si nakal ini benar sayang. Mengingat kau adalah mertuaku dan orang terkaya di Longguo. Aku izinkan kau merebut istriku sebentar. Bos Lee, selamat. Para tamu terhormat, teman-teman sekalian. Saya, Lu Donglin, beruntung menjadi pembawa acara. Perjamuan pengakuan keluarga Lee. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Untuk menyambut Bos Lee naik ke panggung dan duduk. Baik. Bos Lee melewati lebih dari 20 tahun kesulitan. Baru menemukan putri kandungnya. Bos Lee menyiapkan hadiah berlimpah untuk Nona Lee. Hadiahnya sangat banyak. Ada patung Buddha dari giok kekaisaran 1 buah. Rolls-Royce Phantom 3 unit. Rumah tradisional si hewan di Shangjing 1 set. Uang tunai 20 juta, 20 toko di pusat perbelanjaan Shangjing. Emas 50 batang. Memang pantas Bos Lee, orang terkaya. Hadiah pengakuan tidak sampai 1 miliar. Aku juga ingin ayah seperti itu. Wah, benar-benar beruntung Nona Chu ini. Kalau dapat saham grup Sanpeng lagi, mungkin lebih kaya dari Presiden Direktur Ye. Chu Yunxi adalah satu-satunya keturunan Bos Lee. Bukan cuma saham, seluruh grup Zanpeng miliknya. Hadiah pengakuan Bos Lee benar-benar berlimpah, jujur saja. Aku juga ingin mengakui Bos Lee sebagai ayah angkat. Aku juga. Xiao Lu, kau akan dapat kesempatan. Terima kasih atas perhatian Bos Lee. Sebulan ke depan, aku akan terlalu senang sampai tidak bisa tidur. Bos Lu memang lucu. Singkat saja. Persilakan Nona Lee maju. Nona Lee, silakan berlutut. Nona Lee, setelah 22 tahun penuh perjuangan, akhirnya bersatu kembali dengan ayah. Mari kita tulus berdoa, bisnis keluarga Lee selalu lancar. Kehidupan bahagia, langgeng selamanya. Selamat, Bos Lee. Mulai hari ini, putri saya, Li Yufei, secara resmi kembali ke keluarga Lee. Baik. Saya umumkan, mulai sekarang, segala milik saya, Lee Sanpeng, akan menjadi miliknya. Termasuk saham atas nama saya, dan semua aset. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Keluar. Ayah, aku juga anakmu. Kau tidak bisa mengabaikanku. Makan, Bos Lee yang terkaya sudah bilang, dia akan memutuskan hubungan ayah-anak. Dia masih berani memanggil ayah? Lee Rolin yatim piatu, jadopsi Pak Lee. Tapi dia balas budi dengan kejahatan, tidak hanya menjebak Nona Chu, tapi juga mengendalikan grup Zanpeng dengan cara curang. Sungguh tak tahu terima kasih. Kebaikan Bos Lee padanya lebih besar dari langit dan laut. Tapi dibalas dengan pengkhianatan. Pasti sangat menyakitkan. Li Ruolin, ini pastaku. Jangan coba-coba mengacau. Keluar sekarang. Kakak, aku salah. Ayah, kau benar-benar tidak mau aku lagi? Sudah kukatakan, hubungan ayah anak kita putus. Kamu masih datang untuk apa? Aku rela keluar dari grup Zanpeng. Kumohon, jangan tarik kembali saham yang kau berikan. Aku akan terlilit utang. Tidak bisa hidup. Apa hubungannya denganku? Lee Zanpeng, kau kejam sekali. Penjaga, bawa dia pergi. Jangan ada yang bergerak. Orang tua brengsek. Bertahun-tahun aku berusaha menyenangkanmu. Untuk perusahaan, aku rela berkorban. Aku hanya membuat kesalahan kecil, kau langsung membuangku. Tidak peduli hubungan ayah anak lebih dari 20 tahun. Gila, lepaskan ayahku. Diam kau. Satu kata lagi. Aku bunuh dia. Jangan gegabah. Apa yang kau mau, kami penuhi. Kamu juga diam. Jangan ada yang bergerak, atau kubunuh dia. Li Ruolin, kita pernah jadi ayah dan anak. Tak menyangka berakhir seperti ini. Orang tua brengsek, kau yang selalu memegang kekuasaan. Kalau saja kau serahkan grup Zanpeng padaku lebih awal. Tidak akan berakhir seperti ini. Kau terlalu tinggi menilai kemampuanmu. Kalau Pak Li, serahkan grup Sanpeng padamu, paling lama 3 tahun. Akan bangkrut. Omong kosong. Kemampuanku cukup. Untuk kembangkan grup Zanpeng jadi nomor 1 dunia. Ayah, aku sudah telepon polisi. Aduh, si kecil nakal, tendang aku lagi. Bayi kita aktif. Aku dengarkan. Presiden Direktur Ye, aku ada pertanyaan untukmu. Istri tercinta.
Apa kau benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Iya. Sebenarnya, kita sudah kenal 3 tahun lalu. Aku selalu berpikir bahwa aku melihatmu hanya di mimpi, tidak menyangka itu nyata. Terima kasih Tuhan atas takdir yang diberikan padaku.